Bab 926. Huang Xi berpikir sendiri. Pada saat ini, sudah ada ledakan sorak-sorai di kota pedang tanpa tanding. Semua murid kota pedang tanpa tanding gemetar dengan penuh semangat, seluruh kota telah tenggelam ke dalam suasana yang gila. Orang-orang yang tinggal di kota pedang tanpa tanding semua melihat kota itu sebagai rumah dan Qin Zishui sebagai dewa, dan dengan demikian serangan baliknya yang kuat telah menyulut darah setiap warga. Qin Zishui memberi hormat pada kerumunan yang bersorak-sorai dengan kepalan tangan, lalu berubah menjadi aliran cahaya, kembali ke kediaman Majelis Blade City. "Terima kasih, Saudara Ye Qingyu," kata Qin Zishui, dan hendak mengucapkan terima kasih dengan membungkuk. Ye Qingyu menggenggam lengannya sambil tersenyum, "Kamu dan aku adalah saudara, mengapa mengucapkan terima kasih, tidak perlu bersikap sopan. Apalagi ini yang harus saya lakukan. Itu karena saya datang sangat terlambat sehingga saudara Qin Zishui terluka dan banyak seniman bela diri dari Heaven Wastelend Domain telah meninggal. Jika tebakan saya benar, maka alasan Wen Fuseng melakukan ini adalah karena saya." Petik 2. Para petinggi kota pedang tanpa tanding juga datang untuk mengucapkan terima kasih. Huang Xi juga membungkuk hormat, "Terima kasih telah membantu, kota pedang yang tak ada tandingannya tidak akan melupakan kebaikanmu. Kakak ipar terlalu sopan." Ye Qingyu mengembalikan busurnya. Qin Zishui dan dia berpikiran sama, menyapa satu sama lain sebagai saudara, dan Qin Zishui beberapa tahun lebih tua dari Ye Qingyu, jadi memang benar dia memanggil saudara iparnya. Tetapi ketika para ahli dari kota pedang tanpa tanding melihat ke arah Huang Xi lagi, ekspresi di mata mereka telah berubah lagi. Sebelumnya ketika Qin Zishui terluka parah, kota pedang tanpa tanding merasa bahwa setelah Qin Zishui meninggal, secara logis penatua tertinggi harus menjadi orang yang akan mengambil alih kota sampai Huang Xi melahirkan anak itu, dan kemudian anak itu akan berhasil tahta. Tapi Huang Xi lahir dari latar belakang biasa, bukan keluarga pencak silat, ataupun keluarga resmi. Dia hanyalah seorang gadis dari desa pegunungan terpencil yang kecil, tapi Qin Zishui jatuh cinta dengan wanita petani itu dan dengan sengaja menikah dengannya. Setelah Qin Zishui meninggal, prestisenya tersebar. Kemudian akhir Huang Xi, meskipun itu akan lebih baik daripada Qin Hui dari Sekte Naga Langit Kuno, karena hidupnya tidak dalam bahaya. Tapi sekarang, karena Ye Qingyu memanggil saudara iparnya, di masa depan bahkan jika Qin Zishui benar-benar mati, maka tidak ada orang di kota pedang tanpa tanding yang berani melakukan apapun pada Huang Xi dan anaknya. Di Heaven Wastelend Domain, di dalam kekaisaran, berapa banyak yang bisa membuat istana Lord Ye Qingyu yang tak terkalahkan membungkuk. Setiap kata dan tindakan orang penting itu misterius. Jika ada yang secara naif mengira ini hanya cara yang sopan untuk memanggilnya, maka otak mereka benar-benar berkarat. Segera, para ahli, yang datang untuk menonton pertempuran juga datang ke kediaman kota pedang yang tak ada tandingannya untuk menemui Ye Qingyu. Meskipun orang-orang ini tidak membalikkan keadaan dalam pertempuran, tidak dapat disangkal bahwa mereka adalah menara kekuatan dunia seni bela diri dari Heaven Wastelend Domain, tulang punggung seni bela diri, dan para ahli terkenal yang telah membuat nama untuk diri mereka sendiri lama. Lalu, mereka semua memiliki pengaruh besar dalam dunia seni bela diri dari Heaven Wastelend Domain, sehingga kota pedang yang tak tertandingi juga tidak berani memperlakukan mereka dengan tidak hormat, dan kemudian datang untuk bertanya kepada Ye Qingyu apakah dia ingin melihat orang-orang ini. Tentu saja, seniman bela diri yang bisa muncul di kota pedang tanpa tanding hari ini semuanya adalah pahlawan dari Heaven Wastelend Domain. Ye Qingyu tersenyum. Tiba-tiba ada ledakan sorakan di luar kediaman Majelis Blade City. Sungguh suatu kehormatan bagi seniman bela diri dari Heaven Wastelend Domain untuk bertemu langsung dengan Lord of the Light Palace dan minum segelas anggur bersama. Mereka tidak menyangka mendapat kesempatan ini hari ini. Semua orang sangat bersemangat, bahkan para tetua terhormat yang jarang tersenyum atau berbicara sama bersemangatnya seperti anak kecil. Sementara seniman bela diri yang muda dan kuat tidak bisa membantu tetapi mulai bermimpi bahwa penguasa istana dapat melihat potensi dalam diri mereka dan menjadikan mereka sebagai murid. Efisiensi dari Majelis Blade City sangat tinggi. Dalam waktu kurang dari 1 jam, perjamuan sudah diatur. Karena terlalu banyak tamu, maka lokasi jamuan makan harus di luar ruangan.
Para tamu disuguhi makanan saat mereka tiba. Dari aula utama kediaman Matchless Blade City ke jalan utama di luar diperkirakan ada puluhan ribu ahli yang menghadiri perjamuan ini. Blade City yang tiada taraf menyambut semua orang. Anggur dan makanan di atas meja semuanya adalah makanan lesat. Murid-murid muda Kota Pedang tanpa tanding bergerak bola-balik di antara meja, menyajikan anggur roh berusia seabad yang bahkan murid inti Kota Pedang tanpa tanding jarang minum beberapa teguk dalam 1 bulan. Hidangan yang disajikan juga dimasak oleh koki terbaik di kediaman dan disiapkan dengan bahan-bahan terbaik, atau dipesan langsung dari restoran paling terkenal di Matchless Blade City, dan dikirim dengan kecepatan tercepat. Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Pedang tanpa tanding telah menjadi pemimpin dunia persilatan Tanah Gurun Surga, sangat ramai, dan berada di urutan kedua setelah ibu kota salju. Oleh karena itu, restoran besar di kota juga bisa dikatakan terkenal di kekaisaran. Seniman bela diri biasa yang tidak memiliki kekuatan dan kekayaan tertentu tidak akan makan atau minum di restoran besar ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kali ini, Kota Pedang tanpa tanding benar-benar menunjukkan ketulusan mutlak, dan telah menghabiskan banyak uang. Faktanya, selain pejabat dari Heaven Wasteland Domain, hanya Matchless Blade City yang dapat mendukung perjamuan besar seperti itu dalam waktu yang singkat. Ini jelas menunjukkan bahwa kekuatan dan kekayaan Kota Pedang tanpa tanding telah meningkat secara dramatis dalam waktu 3 atau 4 tahun ini. Selain itu, kali ini adalah penguasa Istana Cahaya yang terkuat dan paling dihormati yang meminjam tempat untuk mengadakan perjamuan dan lebih dari 3/4 seniman bela diri dari Heaven Wasteland Domain hadir. Jadi Kota Pedang tanpa tanding secara alami sangat murah hati. Skala ini sebanding dengan pertemuan seni bela diri Heaven Wasteland Domain. Dan inti dari perjamuan ini tidak diragukan lagi adalah Ye Qingyu dan Qin Zhishui. Ketika Ye Qingyu muncul, semua orang di perjamuan itu diaduk. Pertama ada sorak-sorai dan teriakan kegembiraan di alun-alun kecil di depan aula utama, dan kemudian seperti gelombang, sorakan menyebar jauh ke dalam kediaman Kota Pedang tanpa tanding. Para seniman bela diri yang tidak bisa melihat Ye Qingyu juga tahu apa yang sedang terjadi, dan semuanya tergerak. Dan Ye Qingyu juga tidak mengingkari janjinya, membawa 1 tong anggur di satu tangan dan segelas di tangan lainnya. Dia, ditemani oleh Qin Zhishui dan orang lain, bersulang untuk semua orang mulai dari alun-alun kecil di luar aula utama hingga jalan-jalan di luar. Terlepas dari kekuatannya, tidak ada perbedaan dalam pengobatan. Sikap seperti itu membuat para seniman bela diri yang sudah bersemangat benar-benar terjun ke dalam semangat tinggi. Suasana luar dan dalam sangat menggembirakan dan suasananya menyenangkan. Seniman bela diri dari Heaven Wasteland Domain mengenal Ye Qingyu yang tidak sama seperti yang mereka pikirkan, dan yang tidak sama dengan yang dikabarkan. Ye Qingyu dikatakan seperti naga ilahi dari surga ke-9, sangat mengesankan dan agung. Bagi banyak seniman bela diri dari Heaven Wasteland Domain dia adalah eksistensi seperti dewa yang misterius, tetapi malam ini Ye Qingyu yang muncul di hadapan mereka, meskipun luar biasa tampan dan anggun, tidak ada keagungan yang jauh. Sebaliknya, dia seperti pahlawan Jianghu, yang meneguk anggur dalam mangkuk besar dan memakan banyak makanan. Dia tampak seperti seorang teman lama, yang langsung menutup jarak di antara mereka. Mulai besok, aku akan berada di Kota Pedang tanpa tanding, berbicara tentang seni bela diri selama 3 hari, dan kemudian aku akan membangun persenjataan yang tak tertandingi, di mana aku akan meninggalkan beberapa buku dan manual kuno. Siapapun yang telah berkontribusi ke Heaven Wasteland Domain dapat memasuki gudang senjata untuk melihat-lihat, terlepas dari ras atau usia. Kata Ye Qingyu menjelang akhir perjamuan. Seniman bela diri semua terguncang. Orang terkuat akan berbicara tentang seni bela diri. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan akan ada banyak buku manual. Mengingat kekuatan istana Lord Ye Qingyu, buku dan manual kuno yang dia miliki pasti luar biasa. Selain itu, siapapun yang telah berkontribusi ke Heaven Wasteland Domain diizinkan untuk melihatnya. Ini, bagi banyak ahli tanpa dasar yang cukup kuat atau belum menerima budidaya dari sekte, sama baiknya dengan pai daging yang jatuh dari langit. Saat itu malam dan seluruh Kota Pedang tanpa tanding mengalami saat-saat yang menggembirakan. Pada saat yang sama, semua yang terjadi di Kota Pedang tanpa tanding menyebar dengan kecepatan yang menakutkan.
Perjamuan pun berakhir. Ye Qingyu tinggal di kediaman Matchless Blade City malam itu. Qin Zishui mengenang Ye Qingyu hingga fajar. Pada siang hari Ye Qingyu telah merawat luka internal Qin Zishui, dan sepenuhnya memulihkan bekas basis kultivasinya. Saat mereka mengobrol, Ye Qingyu memilih manual kultivasi yang disebut The Sword Will from the Heavenly Deities, dari ratusan manual kultivasi di Infinite Arsenal untuk Qin Zishui. Teknik budidaya ini sangat cocok untuk mereka yang berlatih pedang, dan begitu seseorang mencapai puncaknya, seseorang akan mencapai alam Great Saint. Di antara ratusan manual budidaya di persenjataan tak terbatas, itu adalah teknik budidaya yang unggul dan dilengkapi dengan baik dengan metode pisau dan keterampilan kota pedang tanpa tanding. Ye Qingyu sudah lama mempersiapkan ini untuk Qin Zishui. Haha, dengan teknik kultivasi ini saya bisa melayang ke langit dan di masa depan mungkin memiliki kesempatan untuk bertarung bersama saudara Ye Qingyu, seru Qin Zishui. Berpikir untuk saat itu, kekuatannya sebanding dengan Ye Qingyu, dan dia telah bertarung bersama Ye Qingyu di istana yang dicurigai dari Kaisar Formasi Luosu dan berkoordinasi dengan baik dengannya di pertempuran Kota Cahaya. Meskipun Qin Zishui tidak mengatakan ini dengan keras, dia telah menetapkan tujuannya untuk dapat bertarung bersama Ye Qingyu. Jadi, selama beberapa tahun terakhir ini dia telah berkultivasi dengan susah payah untuk mencapai kekuatan yang dia miliki hari ini. Di Heaven Wasteland Domain, dia dianggap sebagai salah satu eksistensi teratas, tetapi setelah bertarung melawan Wen Fuseng dia menyadari bahwa perbedaan kekuatan antara Ye Qingyu dan dia sudah terlalu besar. Perasaan ini sangat sulit ditanggung Qin Zishui. Dia berharap bisa membantu Ye Qingyu, daripada selalu membiarkan Ye Qingyu membantunya. Bab 927 Permaisuri meninggalkan lintasan. Pada hari kedua, matahari baru saja terbit di langit, memancarkan sinar yang indah. Berdiri di alun-alun pusat kota pedang tanpa tanding, Ye Qingyu mulai berbicara tentang seni bela diri. Tanpa menyebutkan budidaya Sein saat ini dan kekuatan pertempuran Sein Agung, jalur kultivasinya sendiri penuh dengan beragam pembelajaran. Selain itu, dia telah mengalami hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh siapapun dari Heaven Wasteland Domain sebelumnya, dan telah bertarung melawan para ahli dari domain lain dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai skala tanpa dikalahkan sekalipun. Akibatnya, cakrawala dan pengetahuannya, serta pemahamannya tentang jalur bela diri, dapat dikatakan melampaui orang-orang dari seluruh generasi bela diri dari Heaven Wasteland Domain, dan oleh karena itu, saat dia mulai berbicara, dia mampu menjelaskan ide yang mendalam dalam bahasa sederhana tanpa akhir. Di telinga banyak ahli bela diri, kata-katanya terdengar seperti musik Dao Agung, mencerahkan mereka hampir sekaligus dan membuat mereka merasa seperti menjadi dewa. Suaranya menyebar ke seluruh alun-alun. Seiring waktu berlalu, semakin banyak orang berkumpul di alun-alun. Berita tentang kuliah seni bela diri Tuan Ye Qingyu telah menyebar sejak malam sebelumnya, sehingga pada pagi hari ini, banyak orang mengetahuinya dan, tanpa kecuali, segera berbondong-bondong ke kota pedang tanpa tanding sambil diam-diam menyesali bahwa mereka tidak datang lebih awal, atau sebaliknya mereka dapat memanfaatkan sepenuhnya kesempatan ini daripada melewatkan sebagian darinya seperti yang mereka lakukan dengan hanya tiba saat ini. Ye Qingyu tidak berniat menunggu yang terlambat. Dia memberi ceramah sampai tengah hari, ketika dia mengumumkan istirahat sementara dan berbalik untuk pergi. Banyak orang di alun-alun tetap seolah-olah mabuk oleh apa yang telah mereka dengarkan, sementara bahkan lebih banyak orang mengalami trans meditatif yang mirip dengan keadaan pencerahan di mana mereka menjadi tidak menyadari segala sesuatu di sekitar mereka, sepenuhnya tenggelam dalam introspeksi bela diri mereka sendiri, jalur dan pembelajaran. 4 jam kemudian, Ye Qingyu muncul kembali dan melanjutkan kuliah bela dirinya. Saat senja tiba, dia berdiri dan pergi sekali lagi. Di bawah sinar bulan, sosok yang tak terhitung jumlahnya terus duduk diam di alun-alun, tidak bergerak. Meskipun beberapa benar-benar memperoleh pencerahan, yang lain yang pencerahannya dangkal sama sekali tidak berani bergerak karena takut mereka tidak akan bisa mendapatkan kembali tempat duduk di alun-alun dalam beberapa hari ke depan jika mereka berdiri dan pergi. Pada saat ini, alun-alun telah menjadi sangat penuh sehingga tidak ada celah untuk memasukkan jarum. Aku mengerti, haha, aku mengerti. Seorang pria muda berusia 20-an tiba-tiba berseru liar karena terkejut.
Setelah mendengarkan sutra selama sehari, dia benar-benar telah menghancurkan belenggu jalur bela diri yang telah mengganggunya untuk waktu yang lama. Diam-diam, dia telah menerobos ke puncak alam Heaven Ascension, dan baru sekarang menyadari ini. Untuk beberapa waktu, dia tidak bisa mengendalikan emosinya, dan menari dengan liar menyimpang dari biasanya. Diam, seorang ahli bela diri tertinggi memarahi. Ada keagungan yang tak bisa dijelaskan dalam suaranya. Mengingat bahwa sejumlah besar orang di alun-alun telah memperoleh terobosan setelah mendengarkan sutra, akan ada kekacauan mutlak jika masing-masing dari mereka menari tanpa terkendali dalam kegembiraan, sementara kebencian seumur hidup akan terbentuk jika mereka mengganggu kondisi pencerahan orang lain. Karenanya, mereka harus menahan diri jika tidak ingin menjadi musuh publik. Pria muda itu membeku sesaat sebelum dia buru-buru menahan diri dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia juga orang yang pengertian. Peristiwa serupa terjadi pada kotak berukuran serupa di banyak tempat berbeda. Pemahaman Ye Qingyu tentang jalur bela diri begitu dalam sehingga ceramah suci yang dia berikan bisa dikatakan bersejarah di Heaven Wastelend Domain. Isi ceramahnya berlaku untuk semua, apakah seseorang adalah seorang pejuang panggung Spirit Spring atau es ranah langka abadi. Bahkan para veteran bela diri Heaven Wastelend mendapat manfaat besar, sementara para pejuang yang meragukan juara bela diri Heaven Wastelend ini dengan cepat menyadari bahwa kultivasi dan pemahaman bela diri Ye Qingyu melampaui mereka sepenuhnya, sejauh mereka tidak akan pernah bisa menyusulnya. Jumlah orang di alun-alun meningkat setiap saat, dan akhirnya, sama sekali tidak ada lagi tempat duduk. Karena itu, banyak orang terpaksa duduk di dinding batu dan konstruksi sekitarnya. Bahkan udara pun penuh dengan orang. Banyak ahli yang datang terlambat dan tidak sempat mendengarkan kuliah pada hari pertama merasa sangat menyesal. Sai, mengapa Tuan Ye Qingyu tidak menunda kuliahnya beberapa hari? Seorang prajurit berpergian berkata dengan sedikit penyesalan, lagi pula, masih banyak orang yang tidak bisa sampai ke sini secepatnya. Bukankah lebih baik jika dia memberi pemberitahuan 3 hari sebelum dia memulai ceramahnya, sehingga lebih banyak pejuang bisa datang ke sini dan mendengarkan mereka? Petik 2. Dia ditegur dengan jijik begitu dia berbicara, ceramah Tuan Ye Qingyu dimaksudkan untuk membalas orang-orang baik yang berusaha menyelamatkan kota pedang yang tak ada tandingannya dari bahaya. Bukan orang-orang seperti Anda yang bergegas ke sini setelah mendengar kesempatan ini. Anda hanya menikmati kemuliaan yang dipantulkan, namun Anda tidak cukup puas untuk memiliki kesempatan luar biasa untuk mendengarkan ceramahnya. Beraninya kau menghakimi dia, kau pasti tidak tahu malu. Petik 2. Betul sekali. Saya belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu sebelumnya, seseorang menambahkan. Prajurit yang mengomel menjadi merah pada saat itu juga. Dia ingin sedikit membenarkan dirinya sendiri, tetapi ketika dia melihat ekspresi marah di wajah yang memandangnya, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan buru-buru menundukkan kepalanya untuk mencari tempat duduk. Pada saat dia tidak memberikan ceramah, Ye Qingyu juga tidak menganggur. Selama periode waktu yang lalu, ada sejumlah besar prajurit tanah air surga yang terluka di tangan Wen Fuseng. Menggunakan kekuatan kantor pedang tanpa tanding, Ye Qingyu menemukan orang-orang ini dan secara pribadi merawat luka-luka mereka. Teknik bela diri Wen Fuseng milik sekte asing, dan dengan demikian sangat sedikit orang yang bisa merawat mereka yang terluka. Faktanya, banyak pejuang tidak memiliki kesempatan untuk pulih sepanjang hidup mereka, dan bahkan berisiko mati dalam siksaan. Ye Qingyu pasti tidak akan membiarkan seniman bela diri berdarah panas ini yang telah membela kemuliaan domain tanah air surga menderita akhir yang menyedihkan. Oleh karena itu, sambil merawat luka mereka satu demi satu, dia juga membantu mereka untuk memajukan kultivasi mereka sebagai bentuk pembayaran kembali. Dalam pandangannya, orang-orang yang terluka ini adalah kekuatan bela diri yang benar-benar terhormat dari Heaven Wastelend Domain dan benar-benar pria berdarah panas, dan itulah mengapa mereka pantas mendapatkan hadiah yang paling dermawan. Orang-orang yang datang ke kota pedang tanpa tanding tetapi tidak mengambil tindakan adalah hal kedua dalam pertimbangannya, sementara mereka yang bahkan tidak berani datang adalah pertimbangan terakhirnya. Oleh karena itu, tujuan utamanya untuk tinggal di kota pedang tanpa tanding selama beberapa hari ini adalah demi orang-orang yang terluka ini, sementara ceramahnya dan pendirian arsenal tanpa tanding hanyalah ide mendadak. Pada akhirnya,
Tindakannya dimaksudkan untuk meningkatkan kekuatan bela diri dari Heaven Wasteland Domain sejauh yang bisa dia kelola. 3 hari kemudian, berita tiba dari kota kekaisaran bahwa permaisuri Yu Xiaoxing telah meninggalkan celah itu. Setelah dia menyelesaikan ceramah terakhirnya, Ye Qingyu meninggalkan di kota pedang yang tak ada tandingannya beberapa obat dan tumbuhan untuk digunakan untuk perawatan selanjutnya dari orang-orang yang terluka. Dia kemudian menunjuk sebuah bangunan batu 10 lantai yang disiapkan oleh Qin Zishui sebagai basis dari persenjataan tak tertandingi, di mana dia secara pribadi mengatur beberapa susunan dan memilih beberapa buku rahasia jalur bela diri untuk disimpan di dalamnya untuk dijadikan sebagai warisan dasarnya. Dia juga mempercayakan kunci rahasia untuk mengaktifkan arai ke Qin Zishui. Setelah dia melakukan semua ini, dia berdiri dan pergi. Alun-alun tempat dia memberikan ceramahnya tetap penuh dengan orang. Sangat tercerahkan oleh ceramah-ceramah tersebut, banyak orang tetap duduk diam selama beberapa tahun dan bahkan berabad-abad. Dalam apa yang bisa disebut mukjizat, mereka memperoleh dao dan kekuatan mereka tumbuh pesat segera setelah mereka sadar kembali. Sebagai hasil dari ceramah Ye Qingyu di sini, alun-alun ini akan selamanya diingat oleh anak cucu, menjadi tempat suci bagi generasi-generasi ahli bela diri Heaven Wasteland. Juga, karena pertempuran yang terjadi di sini, ketenaran kota pedang yang tak ada tandingannya meroket di antara domain tanah air surga, sehingga menjadi sekte domain nomor 1 yang tak terbantahkan. Diduga, Wu Sanglong, anak harimau Sein dari sekte harimau naga, sangat tergerak setelah kejadian itu. Mulai hari ini dan seterusnya, 3 sekte dan 3 sekolah Heaven Wasteland Domain adalah sejarah. Kami secara resmi telah memasuki zaman di mana satu kota berkuasa. Itu tidak akan pernah mungkin lagi bagi sekte atau sekolah manapun untuk melampaui kota pedang tanpa tanding. Di ibu kota salju, di aula pemerintahan Istana Kekaisaran, Ye Qingyu bertemu Yu Xiaoxing. Setelah berkultivasi dalam isolasi diri, wajahnya jelas jauh lebih merah dari sebelumnya. Dilengkapi dengan jubah dan mahkotanya, penampilannya yang semula halus dan cantik menjadi semakin menawan, dengan beberapa sentuhan tambahan dari semangat heroik. Pada pandangan pertama, dia menyerupai dewi legendaris yang menyebabkan jantung seseorang berdebar-debar dan juga membuat seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak tunduk dan menyembahnya. Sepupu, ku dengar kau telah minum-minum di kota pedang tanpa tanding, begitu. Setelah memberhentikan pengawal dan pelayannya, Yu Xiaoxing melepaskan sikap permaisuri dan menyeringai. Ye Qingyu tertawa, dunia persilatan berbeda dari istana kekaisaran. Ketika saya menjamu pejabat penting dari sebuah kerajaan, hanya beberapa minuman saja sudah cukup. Namun, ketika bergaul dengan seniman bela diri, saya harus minum banyak dan berbicara tentang berbagai hal agar benar-benar cocok. Masalah Wen Fuseng telah mengingatkan kita bahwa, sekarang gerbang domain telah dibuka sepenuhnya. Tidak hanya akankah kekaisaran menghadapi ujian besar, tetapi semua kekuatan di dalam domain tersebut juga dapat diacak ulang sebagai hasilnya. Secara khusus, dunia bela diri Heaven Wasteland akan segera menghadapi tantangan dan tekanan besar dari seniman bela diri asing. Jalan bela diri ditegakkan dalam ribuan domain luas, sementara menurut hukum hutan, yang kuat adalah yang tertinggi. Perkembangan kekuatan militer kekaisaran secara alami tidak bisa mengendur. Setelah dia selesai mendengarkan, Yu Xiaoxing menyeringai dan menjawab, "Sepupu, aku akan mempercayai kata-katamu. Saya akan meminta Lin Zeng untuk menugaskan orang untuk memulai masalah ini." Petik 2. Tidak ada satupun jejak kemegahan dan ketegasan permaisuri dalam nada suaranya. Ye Qingyu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tahu tentang kasih sayangnya padanya. Biasanya, di depan orang luar, dia akan bertindak bermartabat tanpa tandingan dan membawa kekuatan kekaisaran, sehingga ketika menteri lama seperti Lin Zeng menghadapinya, mereka akan gemetar ketakutan dan tidak berani lusuh dengan cara apapun. Di seluruh dinasti, semua orang mengaguminya dan memuja dia. Hanya di depannya dia akan melepaskan kekuatan permaisuri dan menjadi seperti gadis muda yang lugu dan tidak terpengaruh. Untuk ini, dia tidak tahu apakah harus menggelengkan kepala atau tertawa. Namun, dari sudut pandang yang berbeda, ini adalah hal yang bagus. Terlepas dari statusnya saat ini dan tanggung jawab yang dia pikul di pundaknya,
bagaimanapun juga dia masih seorang gadis muda yang berada di usia paling cemerlang. Untung ada seseorang yang bisa mengizinkannya melepas topeng yang biasa dia kenakan dan bersantai sebentar. Saat ini, dia jelas orang yang paling cocok untuk ini. Oleh karena itu, dia tidak membicarakan masalah politik lagi dengannya. Pada kenyataannya, dia tidak pernah benar-benar tertarik pada hal-hal ini. Setelah mengobrol selama 1 jam atau lebih, Yu Xiaoxing tiba-tiba muncul dan membawanya ke taman belakang. Bab 928. Menyusun kembali pedang peminum darah. Setelah secara misterius membuat Ye Qingyu menunggu, permaisuri bersemangat tinggi untuk berganti menjadi gaun panjang istana berwarna putih. Ketika dia kembali, dia memegang pedang kecil di tangannya. Gaya rambutnya telah berubah, dengan rambut panjang hitam legam tersampir di bahu hingga pinggang belakang, seindah air terjun. Dia memiliki sikap yang sama sekali berbeda tentang dirinya, menyerupai peri di antara hamparan bunga. Dengan lesung pipit yang mekar, dia berkata, "Sepupu, saya menciptakan teknik pedang saya sendiri, dan ingin Anda, sebagai juara bela diri dari Heaven Wastelen Domain, menasihati saya tentang itu." Teknik pedang yang dibuat sendiri. Ho, aku benar-benar ingin melihat apa yang telah kamu buat. Haha, silakan. Ye Qingyu tertawa saat dia bersandar di pagar dan tangga marmer putih di samping paviliun. Mengingat statusnya, dia bisa mendapatkan buku rahasia tingkat tertinggi Heaven Wastelen Domain tentang teknik pedang hanya dengan bertanya. Sebelumnya, dialah yang memberi Ye Qingyu mantra pedang Dewa Perang. Dengan demikian sama sekali tidak perlu baginya untuk membuat teknik pedangnya sendiri. Ye Qingyu membayangkan bahwa ini mungkin hanya mainan aneh seorang gadis muda, jadi dia bisa bersikap mudah. Teknik pedang milikku ini disebut Xiaoxing muda dari tanah air surga yang menua dengan cepat. Dengan itu, pedang kecilnya bergetar dan mulai menari dengan ringan. Semburat kejutan muncul di wajah Ye Qingyu ketika dia mendengar nama ini. Tanah gurun surga yang menua dengan cepat. Xiaoxing muda. Untuk sesaat, dia sedikit linglung ketika dia melihat pedangnya menari di antara bunga-bunga, menyerupai peri bunga yang hidup. Apa yang disebut teknik pedang ciptaan sendiri ini hanya bisa dianggap sebagai tarian pedang. Meskipun itu luar biasa dan sangat menarik, itu tidak memiliki sedikit pun kekuatan membunuh. Namun demikian, tujuannya untuk teknik pedang ini rupanya bukan untuk membunuh musuh. Sebaliknya, itu hanya dimaksudkan sebagai tarian pedang ringan untuk dilakukan di depan seseorang yang dia cintai. Dilengkapi dengan bunga-bunga di taman, penampilannya yang sangat cantik tampak luhur, suci, dan murni. Pose-posenya halus dan seringan peri, seolah-olah dia benar-benar tidak ternoda oleh kotoran dunia manusia. Ini adalah pemandangan yang sangat indah sehingga mempesona. Sebagai seorang permaisuri yang menari-nari di antara bunga-bunga, siapa yang bisa membaca hati gadis kecilnya? Ye Qingyu berdiri diam di tempatnya, pikirannya agak bingung saat dia menulis puisi. Dia bahkan tidak menyadari ketika Yu Xiaoxing mengakhiri tariannya, tetap membosankan dan tidak responsif. "Sepupu, saudara Qingyu." Gadis muda itu melambaikan tangan kecilnya yang berkulit putih di depannya dan dengan goyah mengeluarkannya dari keadaan linglung. Sedikit kegembiraan melintas di matanya yang seperti bulan sabit, menyipitkan mata saat dia bertanya, "Sepupu, tolong beri saya beberapa nasihat. Bagaimana Anda menilai kekuatan teknik pedang, Xiaoxing muda dari tanah air surga yang berusia cepat?" Petik 2. Setelah melihatnya sekilas, dia berkata sambil tersenyum, "Itu sangat kuat," dan menunjuk langsung ke hati seseorang. "Apakah kamu serius?" Yu Xiaoxing melompat kegirangan saat dia tersenyum berseni dan cantik sambil memperlihatkan lesung pipitnya yang berbunga-bunga. "Aku tahu kamu bohong, tapi aku masih cukup bahagia. Namun, kamu tidak boleh seperti ini, sepupu." Saat ini, orang-orang di dalam dan di luar istana mencoba memahami pikiran saya dan mengatakan apa yang menurut mereka ingin saya dengar. Anda tidak harus menipu saya seperti mereka. Petik 2. Ye Qingyu menjawab, "Bukankah bagus bahwa orang-orang memberitahumu apa yang ingin kamu dengar? Jika Anda pernah bosan dengan itu, Anda bisa menemukan beberapa pendeta yang lancang dan belak-belakan untuk mengatakan yang sebenarnya." Petik 2. Yu Xiaoxing menjulurkan lidahnya, "Saya lebih baik tidak bertemu dengan mereka, karena saya akan pusing setiap kali melakukannya."
Sai, menjadi seorang permaisuri sangat melelahkan. Petik 2. Ye Qingyu tidak bisa menahan tawa, kamu harus puas. Di antara 1000 domain luas, seorang kaisar sepertimu yang dapat mengisolasi diri kapanpun dalam suasana hati yang buruk, namun dapat mempertahankan tahta dengan mantap, akan menganggap dirinya beruntung. Petik 2. Tapi aku tidak menyukainya. Yu Xiaoxing menghela nafas dengan berlebihan. Hari sudah senja saat Ye Qingyu kembali ke kota cahaya. Setelah memanggil Gao Han, Li Changkong, dan Wang Lijin, dan dengan Simen Yeshui dan Wen Wan secara kebetulan juga, dia mengemukakan masalah membangun gudang senjata cahaya. Di tengah jalan, Ibu Wu secara pribadi membawa makan malam yang telah dia persiapkan. Mari makan bersama. Karena sudah lama tidak mencicipi hidangan Ibu Wu, Ye Qingyu agak merindukannya dan dengan demikian menjadi bersemangat. Wanita ini, yang mengikutinya dari Yuyan Pas sampai ke kota cahaya, sekarang bisa dianggap sebagai orang tua di kota itu. Meskipun dia tidak memiliki pekerjaan yang sebenarnya, dia memiliki seorang putra dan putri yang melayani sebagai murid Ye Qingyu, jadi dia diberi status yang sangat istimewa dan sangat dihormati di kota cahaya. Ye Qingyu teringat pada Li Ying, Li Qi, dan Bai Yuanxing ketika dia melihatnya. Menjepit jari-jarinya, dia menghitung bahwa sudah setahun sejak dia mengirim ketiga murid ini bersama dengan 100 anak yang sangat berbakat ke Clear River Domain. Meskipun telah ada komunikasi konstan dengan Sekte Kaisar Dewa Abadi dan dengan demikian dia tahu bahwa budidaya mereka berkembang dengan baik, dia tidak dapat menahan perasaan bahwa sudah waktunya untuk mengunjungi mereka. Dia memutuskan untuk meluangkan waktu untuk melakukan perjalanan ke Clear River Domain. Selain mengunjungi Bai Yuanxing dan yang lainnya, dia juga ingin mengunjungi Hu Bugui, Nanti, Liu Saji, dan beberapa kenalan lama lainnya. Sudah lama sejak dia bertemu pasangan Ling Xiaoran dan Heng Yuge, Chen Zhengliang, dan lainnya di Flowing Light City. Ibu Wu membersihkan meja setelah makan malam selesai. Masih memegang semangkuk mie yang belum jadi, Wen Wan berkata, Tuanku, Simen Yeshui dan saya berencana untuk melakukan perjalanan ke banyak domain berbeda untuk mengetahui lebih banyak tentang karakteristik unik mereka. Kami berharap Anda memberi kami persetujuan Anda. Petik 2. Cendekiawan berwajah gelap, Simen Yeshui, juga berkata sambil menyeringai, benar, saudara. Karena sedikit dari kita tidak akan dapat membantu bahkan jika kita tetap berada di domain tanah air surga, kita mungkin juga menjelajahi beberapa domain baru. Kultivasi bela diri saya telah mencapai kemacetan yang belum dapat saya hancurkan selama ini. Mungkin, dengan bersantai sebentar, saya mungkin tiba-tiba mendapatkan Dao, hehe. Petik 2. Ye Qingyu memikirkannya dan setuju dengan apa yang mereka katakan. Selain bertarung, kelompok ini tidak dapat diandalkan dalam melakukan hal lain dan hanya akan merusak barang. Dengan promosinya menjadi wakil ketiga dari ras manusia, situasi Heaven Wastelen Domain telah stabil untuk saat ini, dan dengan demikian tidak perlu kelompok ini untuk masa mendatang. Mungkin akan lebih baik membiarkan mereka melakukan perjalanan ke domain asing, yang saat ini dipahami oleh Heaven Wastelen Domain terbatas pada pengetahuan dangkal yang tertulis di buku dan catatan yang hanya dapat diverifikasi dengan membiarkan orang keluar dan menjelajah. Ya, saya akan menyetujui, tetapi saya memiliki dua permintaan. Pertama, Anda hanya dapat berangkat setelah pembangunan gudang senjata ringan selesai. Kedua, pertama-tama Anda harus pergi ke domain naga langit kuno untuk menemukan Luo Yi dan membantunya menyelesaikan masalah di sana sebelum melanjutkan ke domain lain. Ye Qingyu mengacungkan dua jempol dan mengangguk setuju. Sudah lebih dari 2 bulan sejak dia meninggalkan domain naga langit kuno. Dia berpikir bahwa Qin Hui dan Luo Yi seharusnya sekarang sudah menyelesaikan masalah internal Sekte Naga Langit Kuno dan mengikat semua jalan keluar. Pada saat ini, harus dimungkinkan untuk membuka gerbang domain antara Sekte Naga Langit Kuno dan domain Tanah Air Surga, dan secara resmi memulai komunikasi dan koordinasi. Tidak masalah sama sekali. Simen Yeshui dengan senang hati setuju. Tidak masalah sama sekali. Tidak masalah. Burung beo baja di bahunya menirukan. Hal ini disepakati begitu saja. Semua orang berangkat setelah makan malam. Ye Qingyu terjun sekali lagi ke lubang pedang mata air roh api bawah tanah.
Dia tidak memasuki pesawat kecil yang tersembunyi di dalam lubang, dan hanya berdiri di udara di atas sungai magma bawah tanah. Api bawah tanah di lubang ini suhunya sedikit lebih ringan daripada api bawah tanah oranye yang membentang di domain naga langit kuno, dan cocok untuk menyempurnakan senjata. Pada hari pertama dia kembali ke Heaven Wasteland Domain, Ye Qingyu telah menempatkan pedang peminum darah, yang belum selesai di api bawah tanah ungu untuk terus memurnikannya. Sudah 10 hari berlalu, dan memang ada beberapa perubahan pada bagian luar pedang, sementara beberapa kotoran telah dihilangkan. Akibatnya, panjang pedang itu sekitar 1 jari lebih pendek dari biasanya. Pedang peminum darah saat ini sudah sangat berbeda dari saat dilemparkan menggunakan rumus asli di buku perunggu, bagan judul Viengot. Aku bertanya-tanya bagaimana jadinya jika sudah disempurnakan sepenuhnya. Sai, kali ini aku sedikit impulsif dan mengambil risiko terlalu besar. Saya harus memastikan untuk tidak merusak pemurnian. Petik 2. Saat ini, dia menjadi sedikit gugup. Meskipun dia tidak tahu bagaimana nantinya akan terlihat jika dia terus memperbaikinya, dia yakin itu akan berbeda dari apa yang tercatat di Viengot Titlet Chart. Setelah kontemplasi, dia memutuskan untuk terus menyempurnakannya dengan mengikuti teknik casting yang tercatat di Viengot Titlet Chart. Jika tidak, dia juga tidak akan tahu bagaimana melanjutkannya. Saat dia duduk bersila di permukaan magma yang menyala, pikirannya teringat akan makna dari 108 karakter kuno yang halus sementara tangannya terus membentuk cetakan tangan, yang masing-masing berubah menjadi bayangan yang tak terlihat dan terus-menerus melonjak ke udara sebelum menyerang diri mereka sendiri ke pedang peminum darah yang dimurnikan di antara api. Seiring waktu berlalu, dia secara berturut-turut membentuk ribuan bayangan cetakan tangan yang tak terlihat, dan secara bertahap, perubahan pada pedang peminum darah menjadi semakin jelas, sementara pedangnya terus menjadi lebih kecil. Gumpalan asap yang menghilang darinya berbentuk kotoran yang terus-menerus dihilangkan dari material ketuhanan yang membentuk pedang. Pedang itu benar-benar terbuat dari material ilahi dan sejak awal sangat kompak. Dengan demikian, kotoran hanya bisa dihilangkan dari itu menggunakan makna mendalam dari 108 karakter kuno Ye Qingyu, dan hanya dengan syarat bahwa itu telah dipanaskan sebelumnya dan disempurnakan di lubang pedang mata air roh api bawah tanah selama 10 hari sebelumnya. Akan sangat sulit bagi orang lain, bahkan seorang ahli pemurnian, untuk menyempurnakan pedang ke tahap saat ini. Waktu berlalu. Sepanjang malam berlalu, pedang peminum darah telah menyusut menjadi sepertiga dari ukuran aslinya. Ukurannya saat ini konsisten dengan ukuran pedang yang digunakan oleh prajurit Heaven Wasteland Domain. Namun, Ye Qingyu bisa merasakan kemungkinan bahwa pedang peminum darah akan terus disempurnakan lebih lanjut. Semakin halus, semakin kecil hasilnya. Ini bukan yang direkam di bagan judul Viengot. Dia menebak dengan sedikit ketidakpastian bahwa langkah selanjutnya adalah memberi makan pedang menggunakan darah. Setelah beberapa keraguan, dia menjatuhkan keraguannya dan menggigit lidahnya, menyebabkan seteguk esensi darah menyembur ke pedang peminum darah di bawah. Bas! Saat pedang mulai bergetar, garis pola kuno berwarna darah, yang bersama-sama menyerupai susunan pembuluh darah yang padat, muncul di pedang dan menyerap semua esensi darah. Detik berikutnya, pola-pola ini tampak hidup, terus menyusut dan berkembang seperti jantung. Di dalam mereka, kekuatan yang menakutkan melonjak, sementara kemegahan yang membara sepertinya mencoba membebaskan diri. Mengingat budidaya Ye Qingyu saat ini, energi yang terkandung dalam seteguk esensi darah bahkan lebih luas dan kuat daripada di dalam kristal asal tingkat dewa. Namun, itu diserap ke dalam pedang peminum darah dalam sekejap. Saat pola berwarna darah itu berkilauan dengan tidak jelas, pedang peminum darah dengan panik menyerap kekuatan api bawah tanah dan akhirnya mulai terbakar seluruhnya. Api gelap yang melonjak menenggelamkan seluruh pedang. Ye Qingyu segera merasakan bahwa ada hubungan baru yang aneh antara dia dan pedang, seolah-olah mereka terhubung secara fisik. Ini adalah hasil dari penyerapan aliran esensi darah oleh pedang peminum darah. 929 pelet pedang peminum darah 1. Menggunakan darah untuk memberi makan pedang berbeda dengan pedang peminum darah, melahap darah musuh selama pertempuran normal dan mengubahnya menjadi Yuan Qi penting untuk melengkapi dirinya sendiri. Seteguk esensi darah ini menyatu dengan pedang melalui teknik rahasia pemurnian dan pelemparan pedang,
dan dengan demikian ditingkatkan dan menjadi dapat dikomunikasikan dengan roh pedang. Akhirnya, pedang itu harus benar-benar diubah menjadi bagian dari tubuh Ye Qingyu, seperti anggota tubuh tambahan, untuk langkah pertama makanan pedang, yang dikenal sebagai channeling untuk dianggap berhasil. Langkah selanjutnya adalah menggunakan roh seseorang untuk memelihara pedang, memungkinkan pedang menjadi satu dengan roh seseorang. Setelah itu, saat bertarung melawan musuh, setiap gerakan dan pukulan yang dilakukan akan mengandung kekuatan pedang peminum darah bahkan jika itu tidak digunakan. Itu adalah langkah penyaluran, yang harus dilakukan Ye Qingyu sekarang. Saat dia menyemburkan seteguk esensi darah berturut-turut, api di pedang menjadi lebih besar dan lebih kuat. Seperti terbakar pohon purba, api setinggi beberapa ratus meter meletus, menghadirkan gambaran percampuran lavender dan merah darah yang memiliki keindahan aneh. Setiap kali dia memuntahkan seteguk esensi darah, gerakan gelombang spiritual yang hidup akan terasa dari pedang, mirip dengan perasaan bayi yang melompat ke pelukan orang tuanya. Ini agak meyakinkan untuk Ye Qingyu, karena reaksi ini adalah reaksi biasa menurut catatan teknik pedang di bagan judul Viengot. Ini berlanjut selama 2 jam penuh. Kemudian, Ye Qingyu berhenti menyemburkan esensi darah. Ini karena api di pedang peminum darah telah terbakar sampai batasnya, sehingga tidak ada lagi esensi darah yang bisa diserap. Artinya penyempurnaan kali ini sudah mencapai titik jenuh, dan kini perlu diperlambat dan dihangatkan sambil menunggu datangnya kesempatan berikutnya. Duduk bersila di atas magma, dia mengoperasikan Yuan Qi-nya dan mulai mencubit cetakan tangan dari 108 karakter kuno tanpa henti. Saat ke-10 jarinya bertransformasi dan memancarkan kilau perak samar, cetakan tangan terus-menerus dipukul ke dalam api pedang 2 warna yang menyala dengan hangat. Setiap kali cetakan tangan dipukul, nyala api akan berguncang sementara raungan yang tidak jelas, yang terdengar seperti pukulan besi kasar dengan palu raksasa namun juga berisi suara dao yang aneh, akan terdengar dari Void. Getaran yang terus-menerus menyebabkan lapisan demi lapisan riak terbentuk di sekitar Void. Begitu saja, hari lain berlalu. Itu sudah sekitar malam hari di dunia luar. Seperti kayu bakar yang terbakar, nyala api 2 warna yang menyala dengan hangat perlahan-lahan mereda. Ye Qingyu dengan gugup membuka matanya dan menatap lekat-lekat di tengah api yang menghilang. Untuk sesaat, embrio pedang hitam dan kasar muncul di pandangannya. Embrio pedang ini tampak mirip dengan penampilan sebelumnya dari pedang peminum darah kecuali warnanya hitam yang sangat jelek. Permukaannya tidak mungkin lebih kasar, menyerupai kulit pohon tua yang telah dibumbui selama beberapa ratus tahun, dan penuh dengan retakan yang masing-masing setebal jari. Sepertinya embusan angin akan dengan mudah meniupnya. Apakah ini pedang peminum darah yang dimurnikan? Ye Qingyu tidak berani mempercayainya. Mungkinkah pemurnian gagal, dan materi ilahi telah dibakar menjadi tumpukan terak? Itu akan menjadi kerugian besar. Ketika dia memilih jabatan wakil ras manusia daripada kesempatan untuk memasuki aula senjata ilahi dan memilih salah satu senjatanya, dia mengandalkan tidak lebih dari pedang peminum darah dan kuali atas awan. Jika yang pertama benar-benar disempurnakan sampai tidak dapat digunakan, dia akan benar-benar menangis sampai mati. Dia memutuskan untuk mencoba memanggil pedang. Bab 930 Pelet Pedang Peminum Darah 2. Bagaimanapun, makanan darah dari pedang telah membantunya membangun hubungan spiritual dengannya. Klik, suara dering lembut terdengar. Menanggapi pemanggilan Ye Qingyu, embrio pedang hitam bergetar sedikit dan retakan langsung terbentuk di permukaannya. Saat getaran menjadi lebih cepat, semakin banyak garis retakan muncul pada embrio pedang di tengah suara klik yang tersisa. Akhirnya, seluruh embrio pedang meledak dengan keras dan tersebar seperti tumpukan lumpur hitam. Apakah itu benar-benar rusak? Sialan! Hah, apa itu? Ketika Ye Qingyu melihat embrio pedang meledak, dia sangat terkejut sehingga jiwanya sepertinya meninggalkan tubuhnya, dan dia benar-benar berpikir bahwa penuangan pedang telah gagal. Tetapi pada saat ini, dia melihat gumpalan kemegahan berwarna darah yang menyilaukan menyembur dari antara ampas hitam yang pecah dan tersebar dari embrio pedang. Saat cahaya pedang berkedip dan perasaan tajam menyapu ke arahnya, dia merasakan perasaan pedang yang sangat berharga sedang terhunus. Desir, seberkas cahaya merah ditembakkan dari lumpur embrio pedang dan mendarat di telapak tangannya.
Dia memusatkan perhatian padanya. Apakah ini pedang peminum darah? Dia sedikit tercengang, karena itu adalah butiran merah seukuran telapak tangan bayi yang mendarat di tangannya. Permukaannya tidak mungkin lebih berkilau, seolah-olah lapisan film perak samar menyegel kekuatan mengerikan di dalamnya. Di dalam, cahaya pedang merah berkedip-kedip tak jelas, seolah-olah puluhan juta bayangan pedang ki bisa ditembakkan hanya dalam sekejap. Satu pandangan saja yang diperlukan untuk menggigil ketakutan. Viengot Titlet Chart tidak pernah menyebutkan bahwa pedang peminum darah akan berubah menjadi pelet pedang ketika telah dimurnikan sepenuhnya. Jadi apa yang terjadi di sini? Sepertinya itu tidak gagal, namun itu berbeda dari deskripsi dalam teknik rahasia pedang. Bisakah saya secara tidak sengaja melemparkan jenis harta karun baru? Petik 2. Ye Qingyu agak tidak yakin. Ketika dia mengoperasikan Eyes of the Void dan melihat lagi ke arah pelet pedang, dia bisa melihat bahwa, di bawah pancaran perak yang dangkal, formasi misterius, mendalam, dan kecil yang tak terbatas beredar dengan panik. Formasi ini sangat tua dan dipenuhi dengan aura kacau. Hampir tidak mungkin bagi mata telanjang untuk melihat bahwa setiap dari mereka terbentuk dari ratusan, ribuan, dan bahkan puluhan ribu pembuluh darah yang saling terkait seperti rantai. Masing-masing tampaknya mendapatkan sesuatu, dan mengandung misteri ilahi yang tidak bisa dijelaskan. Ini adalah perasaan awal Ye Qingyu saat pertama kali melihat formasi ini. Ini pasti formasi purba dari sumber setan anggur darah yang telah sepenuhnya disempurnakan menjadi jenis formasi baru dalam bentuk pelet darah ini dengan menambahkan formasi ilahi dari bahan ilahi lainnya, sifat ilahi yang terkandung dalam esensi darahku, dan senjata kekuatan formasi casting dari 108 karakter kuno. Petik 2. Dia berhenti menyalurkan mata kekosongan, dan pergi ke kontemplasi mendalam. Meskipun pelet pedang memang disebutkan dalam legenda kuno, mereka tetap langka tidak seperti yang lain. Dikatakan bahwa hanya Raja Ilahi dan Raja Iblis di masa lalu yang telah melemparkan mereka sebelumnya dengan menggunakan kemampuan magis tertinggi. Diduga, senjata kaisar seorang kaisar bela diri juga memiliki bentuk yang mirip dengan pelet pedang. Senjata kaisar terbaik bisa berubah dalam puluhan ribu cara berbeda dan memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya. Di tangan seorang kaisar bela diri, mereka memiliki kekuatan untuk membelah seluruh dunia dan menebang bintang-bintang. Ye Qingyu tidak merasa seolah-olah dia telah menyempurnakan pelet pedang yang langka dan berharga seperti yang disebutkan dalam legenda. Faktanya, pelet pedang berwarna merah di tangannya hampir tidak bisa dianggap sebagai pelet pedang. Meskipun berbentuk satu, itu jauh dari memiliki persatuan dengan kehendak ilahi. Apa yang bisa dia konfirmasi, bagaimanapun, adalah bahwa dia berhasil memperbaiki sesuatu yang mirip dengan pelet pedang secara tidak sengaja. Jika keberuntunganku terus sebagus ini, mungkin suatu hari aku bisa menyempurnakan pelet pedang yang tepat. Saat peluru pedang merah terus berputar di telapak tangannya, dia ragu-ragu sejenak sebelum menyuntikkan gumpalan kesadaran ilahi ke dalamnya. Dia kemudian mencoba untuk membangunkan pedang peminum darah, menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya. Detik berikutnya, perubahan aneh terjadi. Pelet pedang tiba-tiba mengeluarkan pancaran cahaya yang menutupi seluruh telapak tangannya dan menjulur menjadi pedang panjang berwarna darah tebal yang memiliki bentuk tidak canggih, ujung yang tajam, dan kemegahan yang beredar. Penampilannya sangat mirip dengan pedang peminum darah sebelumnya. Gaib, Ye Qingyu berseri-seri dengan gembira. Saat pikirannya mengembara, dia merasakan perasaan aneh dari pikirannya yang langsung menjadi jenuh dengan lebih banyak informasi. Seolah-olah pelet pedang merah itu terhubung dengan pikirannya dan terus mengubah bentuk pedang panjang sesuai dengan pikirannya. Pedang panjang yang tidak canggih tiba-tiba berubah bentuk dan menjadi pedang yang luar biasa dan tampak transparan yang lebarnya selebar jari dan setipis sayap jangkrik. Saat bergetar pelan, udara terbelah seperti mentega. Ketika Ye Qingyu berubah pikiran, pedang itu berubah menjadi pisau raksasa bulan terbakar naga, yang panjangnya beberapa meter dan setebal dan seberat gunung. Kemudian berubah menjadi kapak besar sieging kota, yang beratnya hampir 500 kilogram, lalu menjadi palu hangat, lalu menjadi tongkat 3 bagian, lalu menjadi palu meteor, lalu menjadi tombak darah, lalu ia bahkan bisa berubah menjadi semua jenis senjata dan perisai tersembunyi. Sesuai dengan pikiran Ye Qingyu,
pelet pedang merah terus berubah menjadi ribuan bentuk berbeda, seolah-olah bisa meniru semua senjata. Di bawah manipulasinya, itu bahkan berubah menjadi salinan Cloud Top Cauldron yang sangat realistis. Ye Qingyu berada di samping dirinya dengan sukacita. Setelah 1 jam bereksperimen, dia akhirnya memahami kekuatan pelet pedang merah. Itu bisa berubah menjadi berbagai jenis senjata, meskipun itu masih paling kuat dalam bentuk pedang. Ketika berubah menjadi pedang, Ye Qingyu jelas bisa merasakan sirkulasi pedang di sekujur tubuhnya. Kekuatannya dinaikkan hingga maksimum sementara banyak jenis formasi misterius yang terkandung di dalamnya mencapai keadaan paling aktif mereka. Efek mereka yang meningkat pada kekuatan pertempurannya juga menjadi yang paling menakutkan. Lebih jauh lagi, hanya dalam bentuk inilah kekuatan umpan balik minum darahnya yang unik bekerja. Ketika diubah menjadi jenis senjata lain, yang dimilikinya hanyalah ketajaman dan bobotnya. Baiklah, selain teknik tinju fisik saya, aspek terkuat dari jalur bela diri saya saat ini terletak pada teknik pedang saya. Saya sudah sepenuhnya memahami mantra pedang Raja Manusia dari 3 mantra pedang utama. Dalam kombinasi dengan pelet pedang merah, saya yakin tidak butuh waktu lama bagi saya untuk memahami arti dari mantra pedang Raja Ilahi. Pelet pedang dan mantra pedangku pasti akan bekerja sama dengan sangat baik. Petik 2. Ye Qingyu menjadi sedikit bersemangat saat dia merenung. Karena butiran darah merah ini secara tidak sengaja dibuat saat aku memurnikan pedang peminum darah, aku akan menyebutnya pelet pedang peminum darah. Dia menahan kesadaran sucinya. Pelet pedang peminum darah kembali ke bentuk aslinya dan terus berputar di telapak tangannya. Selanjutnya, secara bertahap meresap ke dalam kulitnya dan menghilang. Ini adalah keuntungan dari pelet pedang, mereka tidak perlu disimpan di dantian seseorang untuk disembunyikan di dalam tubuh seseorang. Aku sudah menggunakan panas dari lubang pedang musim semi roh api bawah tanah ini sepenuhnya dan tidak bisa lebih jauh memurnikan pelet pedang peminum darah. Ini akan menjadi keberuntungan apakah saya dapat menaikkannya ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Petik 2. Ye Qingyu berbalik dan pergi. Bab 931 Inspirasi mendadak. Di hutan pohon api, bulan purnama kuning jingga tergantung di langit gelap beberapa bintang. Seperti patung tanah liat, Zenzi dari kamar dagang kuali terukir tetap berlutut dengan tenang di samping hutan. Selama beberapa hari terakhir, Presiden Kamar Dagang Kuali terukir secara pribadi telah meminta untuk bertemu Ye Qingyu untuk menyelesaikan perbedaan, tetapi ditolak mentah-mentah oleh yang terakhir. Sebagai dalang di balik pembantaian ras Cibrute di barat laut, Zenzi gemetar ketakutan dan menjadi semakin takut. Bahwa Kamar Dagang Kuali terukir belum menyelesaikan masalah ini setelah sekian lama memungkinkan dia untuk secara samar menyadari bahwa kekuatan Ye Qingyu jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Karena sangat ketakutan, dia berlutut di tanah, tidak bergerak. Ketika Ye Qingyu muncul dari lubang pedang musim semi roh api bawah tanah dan melihat sosok Zenzi yang berlutut, hatinya tersentak dan dia berjalan mendekat. Berita bahwa manajer cabang Kamar Dagang Kuali terukir ini telah berlutut di sini untuk waktu yang lama tidak hanya menyebar ke seluruh ibu kota kekaisaran tetapi juga mencapai jalan kekacauan dan aliansi domain. Dengan demikian kemungkinan besar banyak orang yang mengawasi bagaimana masalah ini pada akhirnya akan ditangani. Sementara Ye Qingyu telah berulang kali menolak untuk bertemu Kamar Dagang Kuali terukir, dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan Zenzi mati berlutut di sini. Berapa lama Anda berniat berlutut di sini? Ye Qingyu bertanya. Yang mulia, Zenzi tidak berani mengangkat kepalanya saat mendengar suara Ye Qingyu. Yang mulia, tolong tunjukkan belas kasihan. Yang terakhir memandangnya dan berpikir sejenak sebelum berkata, potong satu lengan dan semuanya baik-baik saja. Seolah-olah dia baru saja diberikan amnesti, dia menggunakan 2 jari tangan kanan sebagai pedang untuk memotong lengan kirinya tanpa ragu-ragu. Terima kasih, Yang Mulia. Baiklah, Anda juga orang yang bijaksana, jadi saya akan menganggap masalah ini setengah terselesaikan. Ye Qingyu mengangguk. Kembalilah dan beritahu Presiden Anda untuk menunjukkan ketulusan Anda. Ketika ras Brute Barat Laut juga puas dengan ketulusan dari Kamar Dagang Kuali terukir, masalah ini akan dianggap sepenuhnya terselesaikan. Tentu saja,
Anda harus mengirim setiap pembunuh selama pembantaian ke Kementerian Hukuman dari Kekaisaran Tanah Air Surga, dan tidak dapat mengampuni satu pun dari mereka. Petik 2. Iya, setelah memberi hormat dengan hormat, Zhen Si berdiri dan pergi sambil membawa lengannya. Dia tahu betul bahwa dia cukup beruntung untuk menghindari kematian. Dia mengira dia pasti sudah mati, dan hanya berharap kematiannya akan membantu menyelamatkan keluarga dan teman-temannya dari masalah. Dia tahu lebih jelas daripada para pejabat kerajaan tanah air surga apa konsekuensi dari tidak menyenangkannya wakil ras manusia. Jika wakil ketiga menolak untuk membatalkan masalah ini, maka kamar dagang kuali yang diukir pasti harus mengakui kekalahan. Dan berdasarkan pemahamannya tentang presiden, dia pasti akan dikorbankan untuk mengganti kerugian Chamber karena membayar harga yang begitu besar. Dengan cara ini, anggota keluarganya akan menderita akhir yang menyedihkan dan dikutuk untuk selamanya. Sebenarnya, Zhen Si telah memikirkan banyak hal saat berlutut di dalam hutan api selama beberapa hari terakhir. Mungkin, ini karena otak seseorang tiba-tiba menjadi tenang tidak seperti sebelumnya ketika dalam situasi tanpa harapan, atau, seperti yang mereka katakan, seseorang selalu berbicara dari hati ketika mendekati kematian. Zhen Si telah berpikir bahwa dia pasti sudah mati, jadi ketika dia dengan hati-hati merenungkan banyak perkelahian dan pertengkarannya di pasar selama bertahun-tahun ini, dia harus mengakui bahwa metodenya sangat kejam, berdarah, dan tanpa henti. Dia mengira bahwa dia mengendalikan nasib orang lain ketika pada kenyataannya dia akan runtuh pada pukulan pertama. Selama 10 hari terakhir penyiksaan selama dia merenungkan hidupnya, dia menyadari betapa banyak darah yang ada di tangannya dan tiba-tiba merasakan penyesalan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan karena itu dia mengungkapkan penyesalan dalam hati berulang kali. Merasa agak bersyukur, dia bertekad untuk memperbaiki jalannya dan melakukan kebaikan selama sisa hidupnya untuk menebus perbuatan jahatnya. Setelah Zhen Si pergi, Ye Qingyu perlahan membalikkan tubuhnya dan kembali ke Istana Cahaya. Bukan karena kelembutan hati saat dia menyelamatkan Zhen Si sebelumnya. Sebaliknya, itu karena dia tahu bahwa itu tidak akan dilakukan untuk masalah kamar dagang kuali yang diukir untuk berlarut-larut. Sebenarnya, ada perdebatan di antara jajaran dalam kekaisaran tentang bagaimana menangani kamar dagang kuali terukir. Dalam pandangan Ye Qingyu, dia telah mencapai efek pencegahan yang dia butuhkan dengan preseden yang ditetapkan oleh masalah kamar dagang Hong Yuan, dan akan menjadi kontraproduktif untuk terus mengejar dan menekan kamar dagang kuali terukir. Selain itu, jika dia benar-benar membunuh Zhen Si, kamar dagang kelas 1 seperti kuali terukir akan meninggalkan domain tanah air surga. Ini tidak hanya tidak akan menebus ketidakpuasan populer yang agak mendidih dari ras Brute Barat Laut. Tentu saja, yang paling penting, Ye Qingyu ingin tahu apa yang sebenarnya ditemukan oleh kamar dagang kuali terukir di wilayah suku Qi Brute yang akan menyebabkan mereka mengambil risiko kutukan universal dan pembantaian begitu banyak orang kejam. Sorotan berikutnya adalah bagaimana kamar dagang kuali terukir bermaksud untuk memberi kompensasi kepada ras Brute Barat Laut dan Kekaisaran Tanah Air Surga. Jika mereka memilih untuk melakukannya tanpa rasa sakit dan asal-asalan, Ye Qingyu tidak akan keberatan melakukan beberapa hal lagi. Itulah mengapa dia tidak membuat segalanya menjadi pasti pada hari ini. Tidak ada yang benar-benar terjadi selama beberapa hari berikutnya. Ye Qingyu menghabiskan sebagian besar energinya untuk urusan membangun gudang senjata cahaya. Alasan mengapa dia begitu antusias membangun persenjataan, termasuk persenjataan tak tertandingi di kota tanpa tanding dan persenjataan gurun surga di ibu kota kekaisaran, adalah karena inspirasi yang ia peroleh di aliansi domain. Pengalamannya di ranah asing selama setahun terakhir, terutama pengalamannya di jalan kekacauan, memungkinkannya untuk memahami satu hal dengan sangat jelas, meskipun perdagangan antara Kekaisaran Tanah Air Surga dan berbagai kamar dagang besar sangat penting untuk memperkuat fondasi kekaisaran dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat. Pada akhirnya, itu adalah tingkat domain peradaban bela diri yang merupakan faktor paling menentukan mengenai apakah domain tersebut dapat mempertahankan pijakan di antara luas ribuan domain. Karena itu, pemikirannya sangat sederhana. Setelah menunjukkan kekuatannya untuk mencegah orang yang berniat jahat, apakah mereka orang luar atau orang dalam,
dia akan menyerahkan semua urusan komersial kepada pejabat kekaisaran dan tidak pernah ikut campur. Sebagai gantinya, dia secara pribadi akan menangani semua urusan bela diri. Secara khusus, dia membayangkan bahwa Light Arsenal akan sangat penting bagi domain Heaven Wasteland. Sebelumnya, setelah kembali dari Infinite Arsenal, dia telah mendiskusikan hal ini dengan Yu Xiaoxing, yang segera mulai menerapkannya setelah dia kembali ke Heaven Wasteland Domain. Sekarang, fondasi gudang senjata kurang lebih sudah dibangun. Pekerjaan yang tersisa, seperti pengaturan formasi dan tindakan keamanan, akan membutuhkan pengerjaan yang lebih hati-hati, yang, dari seluruh domain, hanya Ye Qingyu yang dapat melakukannya. Ini adalah proyek jangka panjang. Menggunakan waktu ketika dia tidak berkultivasi, Ye Qingyu menyelesaikan langkah demi langkah tanpa khawatir. Pada saat yang sama, dia membuat rencana untuk mengunjungi kenalan lama di Clear River Domain. Untuk beberapa alasan, dia secara khusus ingin mengunjungi Clear River Domain selama periode waktu ini. Perasaan ini agak mirip dengan penglihatan aneh yang tiba-tiba diilhami, yang, menurut legenda, seorang ahli bela diri puncak akan menerima ketika kesadaran dan semangat ilahi mereka mencapai tingkat puncak. Dia memiliki intuisi yang mengganggu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di Clear River Domain. Selama periode waktu ini, dia juga meluangkan 1 hari untuk kembali ke kota Kijang untuk mengunjungi kenalan lama. Tentu saja, Qinlan dan Little Grace yang dia kunjungi pertama kali. Rumah besar Ye di kota rusa sebagian besar tetap tidak berubah. Seperti tempat tinggal pedagang terdekat, tidak lebih dari 30 hingga 40 orang yang tinggal di dalamnya. Dinding halaman dan gerbang utama sangat lapuk dan tampak lebih usang dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Namun, tidak ada yang berani meremehkan rumah kecil ini. Baik di lingkungan resmi atau dunia persilatan, itu dianggap sebagai rumah paling kuat dan menarik perhatian banyak orang. Untuk sedikit melebih-lebihkan, hanya sedikit orang di seluruh Heaven Wasteland Domain yang berani menyinggung bahkan seorang gadis berusia 6 tahun, yang tidak terlatih dalam seni bela diri, yang keluar dari rumah ini. Karena, ini adalah rumah sah Ye Qingyu. Qinlan, yang sekarang memegang otoritas besar di rumah Ye, adalah orang yang sangat rendah hati dan sederhana dengan sedikit ambisi. Dia tidak hanya menolak saran dari pejabat kekaisaran untuk membangun kembali mansion pada banyak kesempatan, tetapi juga menjaga staf mansion dalam batasan yang sangat ketat. Dia tidak pernah mengambil bagian dalam urusan resmi apapun di kota Kijang, dan tidak akan pernah membicarakan masalah apapun yang tidak terkait dengan urusan rumah tangga. Dia jarang menerima pengunjung. Dalam beberapa tahun terakhir, awalnya ada banyak pejabat kekaisaran, kamar dagang lokal, dan juga kamar dagang domain asing yang ingin memanfaatkan Qinlan untuk mendekati Ye Qingyu. Namun, mereka ditolak olehnya tanpa kecuali. Namun, ada satu masalah yang menyebabkan seluruh kota rusa dan juga banyak orang dari ibu kota salju menghela nafas dengan emosi. Itu adalah harga tanah di sekitar rumah Ye telah meroket seperti orang gila selama beberapa tahun terakhir. Meskipun rumah-rumah di dekatnya berada di lingkungan yang kaya dan dibangun dengan baik, bahkan yang terbaik dulunya berharga paling banyak 10.000 emas. Ini, bagaimanapun, adalah harga 5 tahun lalu. Sekarang, ukuran harga tanah telah berubah dari emas menjadi kristal asal. Bahkan para taipan dari sejauh ibu kota salju melakukan apa saja untuk membeli rumah di sekitar mansion Ye. Mereka mungkin tidak merencanakan apapun, tetapi itu tetap merupakan bentuk perlindungan untuk menjadi tetangga dengan Qinlan dan teman-temannya dan perlahan-lahan menjalin hubungan baik dengan mereka. Ini karena banyak orang di kekaisaran tahu bahwa Tuan Ye Qingyu sangat menghormati Qinlan. Selama bertahun-tahun, peristiwa masa kecil Ye Qingyu tidak pernah menjadi rahasia. Orang tuanya meninggal lebih awal, jadi Ye Qingyu memperlakukan Qinlan seperti seorang ibu. Dalam pikirannya, kata-katanya mengandung bobot yang besar dan bahkan jauh melampaui kata-kata banyak menteri kekaisaran. Seluruh rumah Ye masuk ke mode perayaan ketika dia kembali. Tanpa menyembunyikan jejaknya dan ditemani oleh Qinlan dan beberapa orang lainnya, dia pertama kali pergi ke kuburan orang tuanya untuk memberi penghormatan, kemudian pergi ke tepi sungai untuk mengingat kembali kenangan lama. Terlepas dari apa identitas aslinya,
dan apakah pria dan wanita dalam dua peti mati batu yang tenggelam ke sungai adalah orang tua kandungnya atau bukan. Kenangan hangat dan jelas dari masa kecilnya tidak bisa mengatakan kebohongan. Dan bahkan jika mereka hanya orang tua angkat, mereka, di dalam hatinya, tidak berbeda dari orang tua kandung yang sangat dia rindukan dan hargai dalam ingatannya. Setelah kembali ke mansion, dia tidak melakukan apa-apa selain berbicara dengan Qin Lan dan Little Grace tentang beberapa urusan sepele, seperti yang dilakukan keluarga normal. Qin Lan sangat senang, sementara tawa Little Grace terdengar di seluruh mansion. Dia diam seperti itu sepanjang hari. Dia menjadi santai tidak seperti sebelumnya. Bibi Lan terlihat jauh lebih baik daripada 3 atau 4 tahun lalu. Little Grace, sementara itu, telah tumbuh menjadi seorang wanita muda yang anggun dan cantik dan dikatakan sebagai kecantikan terhebat di Deer City, dengan banyak pengagum. Di bawah pengaturan rahasia Ye Qingyu, dia menghabiskan beberapa tahun terakhir di Akademi Rusa Putih. Namun, dia telah mengembangkan teknik tingkat atas dan kekuatannya tumbuh dengan sangat cepat, sementara hasil ujiannya di 10 perguruan tinggi kekaisaran membuat kagum semua orang. Saat ini, dia sudah menjadi kepribadian setingkat dewi di antara generasi baru. Bab 932 Prestasi Kecil dalam Mantra Pedang Kaisar Ilahi. Perjamuan malam diadakan di Mansion Ye. Itu hanya perjamuan keluarga tanpa mengundang orang luar. Setelah jamuan makan, Ye Qingyu pergi ke Akademi Rusa Putih untuk berbicara dengan Dekan Hong Kong. Selama percakapan, Ye Qingyu tiba-tiba teringat sesepuh kurus yang memukulinya ketika dia menghadap ke dinding dan bermeditasi, dan dengan santai bertanya tentang dia. Namun, Hong Kong menggelengkan kepalanya dan menyatakan bahwa dia tidak tahu tentang orang ini. Sebenarnya, Ye Qingyu telah mengangkat masalah ini beberapa tahun yang lalu, tetapi Akademi Rusa Putih tidak berhasil menemukan orang seperti ini. Sebenarnya, Hong Kong juga sangat penasaran. Namun, orang ini sepertinya telah menghilang ke udara, dan tidak ada jejak dirinya yang dapat ditemukan. Ye Qingyu bahkan mencoba memancarkan roh ilahi untuk melakukan pencarian menyeluruh tetapi tidak menemukan orang seperti itu. Ini aneh. Ye Qingyu merasa ragu. Dia kemudian mulai berbicara tentang Lantian, pemuda berambut biru rahasia itu. Dia masih menjadi ancaman di akademi. Dia telah ditahan selama 10.000 tahun dan sering menyebabkan kekacauan. Hong Kong memasang ekspresi tertekan di wajahnya. Dia biasa di Repentance Hall, tapi tidak ada gunanya. Terkadang, saya sangat berharap bisa mencekiknya sampai mati. Petik 2. Mendengar ini, Ye Qingyu bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu, apa latar belakangnya. Dia ingat bahwa, ketika dia berada di Akademi Rusa Putih, dia berinteraksi dengan Lantian. Selama pelatihan hutan belantara pertamanya, itu adalah yang terakhir yang berpura-pura menjadi instruktur dan memimpin tim keluar. Kemudian selama pelatihan itu, Ye Qingyu mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan menerima 3 mutiara cerah dan buku perunggu, Viengot Titlet Chart, dari mulut kerang emas. Sejak saat itu, pertumbuhannya meroket, dan saat dia secara bertahap tenggelam dalam gelombang urusan duniawi, dia tidak lagi mementingkan dirinya sendiri dengan Lantian, yang hanya seorang siswa di akademi. Namun pada saat ini, kata-kata Hong Kong membangkitkan rasa ingin tahunya lagi. Saya tahu bahwa dia dibawa oleh seorang mantan dekan, tapi saya tidak tahu tentang identitas tepatnya. Sebuah keputusan rahasia dari ibu kota kekaisaran memerintahkan agar dia tetap selamanya di Akademi White Deer. Hong Kong mengangkat bahunya. Oleh karena itu, saya tidak bisa mengabaikannya tapi juga tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya. Dan saya diberitahu untuk tidak menanyakan identitasnya. Petik 2. Keputusan rahasia dari ibu kota kekaisaran. Ye Qingyu sedikit terkejut. Ya, itu dari kaisar tua. Hong Kong menyatakan terus terang, karena tidak perlu menyembunyikan apapun dari Ye Qingyu, yang keterkejutannya hanya bertambah saat dia mengangguk. Sebelum aksesi permaisuri, kaisar tua sudah mulai tidak memperhatikan urusan utama negara. Dan setelah aksesi, dia pada dasarnya pergi ke pengasingan dan tidak peduli tentang apapun. Untuk berpikir dia akan peduli dengan siswa Rusa Putih sejauh ini dan bahkan mengeluarkan keputusan rahasia yang aneh. Mungkinkah Lantian terkait dengan keluarga kekaisaran? Meskipun dia memiliki ide ini, Ye Qingyu tidak bertanya lebih jauh.
Dia hanya ingin tahu, dan tahu bahwa setiap orang memiliki rahasia yang tidak perlu dia ungkapkan sepenuhnya. Setelah tinggal selama 1 hari di kota Kijang, dia kembali ke ibu kota kekaisaran. Sebulan lagi berlalu dalam sekejap. Berita dari Heaven Wastelen Building di Heaven Connect City menyatakan bahwa Ren Puyang belum kembali. Ini agak mengkhawatirkan Ye Qingyu. Dia bertanya-tanya apa masalah yang mengharuskan Ren Puyang menghabiskan waktu lama untuk menangani. Perlu diketahui bahwa, selama bertahun-tahun sebelumnya, yang terakhir tetap berada di Heaven Connect City dan jarang beraksi secara langsung bahkan ketika ras manusia menghadapi masalah besar. Selain itu, dia hanya pergi selama beberapa hari pada kesempatan langka ketika dia pergi. Meskipun dia pasti tahu betapa luhur dan menakutkannya Ren Puyang apakah dalam hal status atau kultivasi pribadi, dia tetap merasakan firasat buruk sekarang karena yang terakhir telah pergi untuk waktu yang lama. Namun, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menunggu kabar. Kemajuan konstruksi Heaven Wastelen Arsenal jauh lebih lambat dari yang dia bayangkan. Dia baru sekarang menyadari bahwa ada lebih banyak masalah yang tidak terduga, besar dan kecil, yang harus dia selesaikan secara pribadi. Mengingat betapa dangkal dasar dari Heaven Wastelen Domain, bahkan tidak ada satupun master formasi yang memenuhi syarat, sementara satu-satunya orang yang dapat membantunya adalah Ouyang Buping dan Dugu Kuan. Setelah beberapa hari khawatir, dia akhirnya berhasil mendapatkan kembali kesabarannya dan membuat kemajuan yang lambat. Pada akhirnya, dia memasukkan budidayanya ke dalam proses membangun gudang senjata. Desir-desir, pedang Qi yang terlihat meledak dan memotong Void. Di tangannya, pelet pedang peminum darah berubah menjadi seberkas cahaya pedang yang ditembakkan. Seperti pena ukiran formasi, mereka mengukir tanda formasi di dinding gudang senjata, menyebabkan serpihan batu terbang ke segala arah. Kecepatan mengukir formasi pertahanan untuk gudang senjata jauh lebih cepat. Selama proses ini, penguasaan Ye Qingyu dari pelet pedang peminum darah tumbuh dengan cepat. Pada saat yang sama, pemahamannya tentang mantra pedang Kaisar Ilahi meningkat sedikit demi sedikit. Dari 3 mantra pedang utama dalam mantra pedang Dewa Perang, mantra pedang Raja Manusia adalah yang paling dasar. Itu adalah kumpulan dari semua teknik pedang dasar, dan setelah mencapai pencapaian besar di dalamnya, seseorang dapat memanggil sesuka hati pedang yang memancarkan cahaya tak terlihat dan menaklukkan segalanya. Sekarang, Ye Qingyu sudah sepenuhnya memahaminya. Dalam kontras yang tampaknya langsung, makna mendalam dari mantra pedang Kaisar Ilahi terletak dalam membuat cahaya pedang tak terlihat-terlihat, dan menggunakan pedang Qi dan pedang yang terlihat untuk mendapatkan teknik pedang yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini, dengan hukum dan esensi Dao yang terkandung dalam. Ini bukan hanya turunan dari segudang teknik pedang, tetapi lebih merupakan turunan dari hukum 5 elemen. 5 elemen logam, kayu, air, api, dan tanah saling memperkuat dan menangkal, dan perlu diturunkan sepenuhnya agar yin dan yang tumbuh dan agar hukum dan esensi Dao dunia benar-benar menyatu. Dalam istilah sederhana, arti tertinggi dari mantra pedang Kaisar Ilahi terletak pada derivasi penuh hukum dan pertumbuhan yin dan yang. Seseorang hanya bisa disebut Kaisar Ilahi ketika dia telah menguasai kekuatan hukum dan mengubahnya menjadi pedang yang dapat membunuh dewa dan iblis. Setelah menjadi Sein, Ye Qingyu memiliki wawasan dan visi yang jelas tentang hukum, dan tentu saja tidak seperti prajurit alam Heaven Ascension dan Immortal Step yang hanya bisa menumbuhkan elemen dan hukum tunggal. Masalahnya, bagaimanapun, adalah, meskipun memiliki wawasan dan visi, untuk benar-benar menggabungkan hukum dan esensi Dao ke dalam teknik pedang dan kemauan seseorang sangatlah sulit. Itulah mengapa pemahaman Ye Qingyu tentang mantra pedang Kaisar Ilahi baru saja dimulai. Kemudian lagi, pembangunan formasi terukir arsenal secara kebetulan membutuhkan hukum pembentukan unsur dalam desain Ye Qingyu. Menggunakan pelet pedang peminum darah untuk menembakkan pedang akan ada ukiran yang kebetulan sejalan, atau bahkan saling melengkapi, dengan teknik budidaya, mantra pedang Kaisar Ilahi. Bahkan, pola formasi unsur yang diukir oleh Ye Qingyu bukanlah formasi biasa, melainkan makna mendalam yang ia peroleh dari perpustakaan yang tampaknya ditinggalkan di Istana Kaisar Formasi, Luo. Ukiran yang sangat rumit ini berisi warisan dari seorang kaisar bela diri kuno,
dan manfaatnya bagi budidaya mantra pedang Kaisar Ilahi oleh Ye Qingyu tak terukur. Begitu saja, 1 bulan lagi berlalu dalam sekejap. Ukiran formasi untuk Heaven Wastelen Arsenal hampir setengah selesai. Namun, pemahaman Ye Qingyu tentang mantra pedang Kaisar Ilahi hampir mencapai tingkat sekilas gerbang pertama. Dia sudah mahir dalam berbagai penggunaan cerdik dari pelet pedang peminum darah, dan kemudian, dia bahkan tidak perlu menggunakannya. Sebagai gantinya, dia bisa langsung menggunakan tubuhnya sebagai pedang untuk mengembangkan mantra pedang Kaisar Ilahi. Setiap tinju, lengan, dan kakinya bisa memanggil pedang, dan kapanpun dia melakukan pukulan atau tendangan, seberkas cahaya pedang akan terbentuk. Inilah yang disebut teknik pertempuran tak terkalahkan yang ia peroleh dari kekuatan fisiknya. Itu hanya imajinasi pada awalnya, dan kekuatan selanjutnya melampaui apa yang dia antisipasi. Setelah 1 bulan berlalu, Ye Qingyu tanpa sadar tenggelam dalam perasaan indah berkultivasi. Selanjutnya, dia tidak lagi puas hanya dengan mengembangkan pedangnya sambil membangun gudang senjata. Dia pergi ke hamparan hutan belantara yang tidak berpenghuni di mana dia sepenuhnya menunjukkan keinginan pedangnya. Dia menggunakan pukulan untuk membunuh ombak di lautan dan melakukan tendangan untuk membelah pegunungan. Meskipun pukulan dan tendangan ini terlihat sangat normal saat dilakukan, itu berisi kemauan pedang dan ki yang tinggi. Selama lebih dari sebulan berkultivasi, ia mengembangkan dasar-dasar menggunakan tubuhnya sebagai pedang. Pada hari ini, dia berdiri di antara awan di langit tertinggi. Ledakan. Dia mengepalkan tinju. Dengan pancaran tajam yang tak tertandingi, itu memotong void dan menciptakan celah sepanjang kilometer di kubah surga. Kemanapun cahaya itu lewat, udara, awan, kabut, semuanya akan terpecah belah. Keretakan raksasa tidak menghilang sama sekali bahkan setelah setengah jam berlalu. Faktanya, dalam 15 menit setelah dia melakukan pukulan, burung-burung dan hewan raksasa yang secara tidak sengaja melintasi celah tidak dapat merespon tepat waktu dan, dengan kilatan cahaya pedang di void, dipotong menjadi daging cincang dan sisa yang berputar-putar di seluruh langit. Pedang akan dicap di kehampaan. Ini, bisakah aku secara tidak sengaja menciptakan jalur bela diriku sendiri? Petik 2. Ye Qingyu merasakan campuran keheranan dan kegembiraan. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Saat dia duduk bersila di void, dia mengingat perasaan saat dia melakukan pukulan itu. Ketika dia mencobanya kembali beberapa kali berturut-turut, dia mampu menandai mantra pedang Kaisar Ilahi di void setiap kali, meskipun dengan kekuatan dan durasi yang berbeda-beda. Dia duduk diam di void saat dia melihat ke langit yang telah terfragmentasi oleh pedang Kaisar Ilahi sebelum dia menutup matanya untuk mencari pemahaman. 3 hari kemudian, dia kembali ke ibu kota kekaisaran. 3 hari lagi berlalu. Ukiran formasi untuk Heaven Wastelen Arsenal selesai. Meskipun awalnya membutuhkan setidaknya 2 bulan lagi untuk diselesaikan, itu menjadi mudah setelah Ye Qingyu sepenuhnya memahami arti mendalam dari pedang Kaisar Ilahi yang akan mencap void. Hanya dalam 3 hari, dia menyelesaikan pekerjaannya sepenuhnya. Dia kemudian menghabiskan setengah hari atau lebih menanamkan kristal asal tingkat dewa di setiap mata formasi, sebelum menggunakan 5 kg lagi kristal asal tingkat dewa untuk mengaktifkan formasi inti persenjataan. Saat raungan terdengar di seluruh dunia, guntur dan kilat terbentuk. Pada saat formasi sepenuhnya diaktifkan, dunia sepertinya merespons, menghasilkan sesuatu seperti bencana surgawi di void. Awan bencana berbentuk corong raksasa yang dilingkari dengan petir ungu tampak seolah-olah mereka ingin menghancurkan seluruh ibu kota kekaisaran. Untuk sementara waktu, semua makhluk di ibu kota kekaisaran gemetar ketakutan, dan bahkan kartu as di antara konsorsium dari kamar dagang domain asing terkejut. Kekuatan awan ini benar-benar di luar imajinasi, dan memberi kesan bahwa beberapa ahli tertinggi mungkin mengendalikannya. Saat berikutnya, bagaimanapun, seberkas cahaya pedang melesat ke langit. Seolah-olah pendekar pedang tertinggi baru saja menghunus pedang ilahi yang tak tertandingi. Ledakan. Awan bencana petir dihancurkan oleh pancaran sinar pedang ini, berubah menjadi ketiadaan. Bab 933 Surat dari Tang Chong. Langit awan bencana akhirnya hilang, tapi kengerian pancaran pukulan terus menyinari hati semua orang.
Meskipun tidak dapat dikonfirmasi, secara praktis semua orang tahu bahwa hanya ada satu orang di ibu kota salju yang dapat memberikan pukulan seperti itu. Mereka malah ingin tahu tentang apa sebenarnya yang menyebabkan awan bencana terbentuk, dan apakah itu terobosan lain dalam kekuatan orang itu yang memicu awan ini. Berbagai macam diskusi dan spekulasi berlangsung selama beberapa waktu. Namun, tidak ada yang benar-benar berani bertanya kepada orang itu. Secara khusus, ketakutan batin pasukan domain asing relatif lebih dalam, dan tentu saja, sikap mereka menjadi lebih tepat daripada sebelumnya dalam urusan bisnis mereka selanjutnya dengan kerajaan tanah air surga. Sebenarnya, Ye Qingyu sendiri tidak mengharapkan formasi yang diukir di gudang senjata surga-surga untuk menarik awan bencana petir pada saat mereka diaktifkan. Biasanya berbicara, hanya penampilan dari orang atau objek yang sangat menentang surga yang akan memicu kemarahan surgawi dan hukuman ilahi dan dengan demikian mengarah pada produksi awan bencana. Dia kemudian bertanya-tanya apakah formasi pertahanan yang dia rancang sangat menantang surga, dan merasa agak bangga saat memikirkan hal ini. Peta jalan mental untuk desain tata letak persenjataannya direferensikan dari persenjataan tak terbatas dari aliansi domain, dan formasi yang dia siapkan di dalamnya sebagian besar didasarkan pada teknik formasi-formasi Kaisar Luo, ditambah dengan teknik rahasia yang ditemukan di antara 108 karakter kuno. Ini bisa dianggap sebagai penemuan unik. Ketika formasi mulai beroperasi penuh, itu akan mampu menyerap ki spiritual alam semesta dan mengubahnya menjadi energi aktivasi, dan akan mampu menahan serangan dari Sein Agung Puncak. Tingkat pertahanan seperti itu tentu saja tidak dapat dilanggar oleh siapapun dari domain tanah air surga, sedangkan makhluk tingkat Sein Agung tertinggi dari domain asing sepertinya tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan selain meninggalkan status mereka dan datang untuk merampok teknik rahasia di Heaven Wastelen gudang senjata. Setelah menyelesaikan semua ini, Ye Qingyu pergi ke istana untuk mengunjungi permaisuri Yu Xiaoxing, yang dia ajak mengobrol selama setengah hari sebagai cara untuk membantunya untuk sementara mengalihkan pikirannya dari banyak sekali masalah politik yang dia hadapi. Dibujuk olehnya, dia melakukan teknik pedang Xiaoxing muda dari tanah air surga yang menua cepat bersama dengannya di Taman Kekaisaran. Kemudian, dia meningkatkan teknik pedang ini sedikit berdasarkan aslinya, dan mengubah namanya menjadi pedang Sing muda dari tanah air surga, karena dia selalu merasa bahwa nama aslinya aneh dan agak tidak menguntungkan. Yu Xiaoxing secara alami senang dengan perubahan karena alasan yang sangat sederhana. Setelah perubahan, teknik pedang ini menjadi teknik eksklusif untuk dia dan saudara sepupunya. Setelah makan malam bersamanya di istana, Ye Qingyu kembali ke kota cahaya. Ketika dia kembali menerima surat dari Tang Chong, komandan penjaga dewa berjubah putih di Heaven Chonek City. Dalam surat tersebut, Tang Chong mengungkapkan bahwa Ren Puyang masih belum kembali ke Heaven Chonek City. Belakangan ini, deputi pertama memegang benteng ras manusia di aliansi domain, dan semuanya berjalan lancar. Namun, Tang Chong juga tidak mengetahui tentang masalah di balik ekspedisi rahasia Ren Puyang. Menurut investigasi yang dia punya kewenangan cukup untuk dilakukan, dia bisa memastikan bahwa tidak ada peristiwa besar yang terjadi di Vast Thousand Domains, jadi dia tidak bisa menentukan keberadaan Ren Puyang melalui induksi. Deputi pertama, Ye Qingyu merasa terkejut saat membaca surat itu. Dia diberi status wakil ketiga dengan kenaikan pangkatnya menjadi wakil ras manusia, dan secara alami tahu bahwa ada wakil pertama dan kedua. Namun, siapa orang-orang ini dan dari mana mereka berasal tetap sangat misterius. Dia telah mendengar cerita bahwa mereka adalah ahli dengan kekuatan luar biasa yang tidak pernah muncul di depan umum, seolah-olah mereka adalah bayang-bayang Ren Puyang dan terus-menerus bersembunyi dalam kegelapan sehingga tidak ada yang tahu identitas mereka yang sebenarnya. Dengan tambahan Ye Qingyu sebagai wakil ketiga, ras manusia memiliki total 4 juru bicara di aliansi. Yang menonjol adalah Ren Puyang dan Ye Qingyu, sedangkan dua lainnya tidak diketahui. Tentu saja, persetujuan Ren Puyang diperlukan agar seseorang menjadi wakil ras manusia. Artinya, deputi pertama dan kedua adalah orang-orang yang kredibel. Oleh karena itu, Ye Qingyu sedikit rileks setelah membaca surat itu, aman karena mengetahui bahwa ras manusia tidak dalam kesulitan tanpa pemimpin di aliansi domain. Surat itu juga berisi beberapa berita tentang ras Phoenix.
Sayangnya, berita ini tidak banyak berguna bagi Ye Qingyu. Ini karena, dalam surat itu, Tang Chong hanya secara samar-samar menyebutkan bahwa ras Phoenix tampaknya bersiap untuk perang, dan mempertahankan tampilan yang santai sementara sebenarnya intens di dalam. Namun, itu bukan dalam kekuatannya untuk mengetahui alasan mengapa mereka pergi berperang dan identitas lawan mereka. Selain itu, tidak ada berita tentang Celestial Phoenix Maiden yang paling dikhawatirkan Ye Qingyu. Menurut Tang Chong, gadis ini, yang telah memukau 1000 domain luas selama beberapa dekade, belum pernah terlihat sejak lebih dari setengah tahun yang lalu, yang menurut perhitungan Ye Qingyu, adalah ketika dia bertemu dengannya di Aula Phoenix Rache di kuil aliansi. Ye Qingyu agak khawatir dengan ini. Meskipun ras Phoenix dan Celestial Phoenix Maiden keduanya sangat kuat, yang terakhir terluka ketika Ye Qingyu terakhir melihatnya. Selain itu, dia benar-benar tahu siapa ras Phoenix sedang bersiap untuk berperang, sementara dia sendiri selama ini tidak pernah menyerah pada kota kegelapan yang tidak bergerak. Sayangnya, keempat kata ini sepertinya menjadi semacam tabu dan sangat misterius, sehingga tidak ada yang membicarakannya. Saat dia mengingat gambar yang jelas dari berbagai sekte yang bersama-sama bertarung dan membunuh ketika kota kegelapan yang tidak bergerak muncul di domain tanah air surga, dia tidak bisa merasa khawatir seperti sebelumnya untuk Song Xiaojun. Ye Qingyu berpikir untuk menemukan Song Xiaojun, tapi sekarang tidak punya cara untuk menemukannya. Dia juga mencoba menghubungi Phoenix Rache, tetapi tanpa melalui teman seperti Celestial Phoenix Maiden, mereka sama sekali tidak akan membicarakan topik yang tabu dengannya. Selain itu, surat Tang Chong menyebutkan beberapa hal lain. Gadis suci bintang 4, yang berwajah pucat dan semuanya didiskreditkan sebagai akibat dari masalah Ye Qingyu, telah mengakhiri isolasi dirinya 2 bulan lalu, dan berjalan di antara 1000 domain luas lagi. Begitu dia muncul, dia secara berturut-turut menghancurkan beberapa ahli dari berbagai ras yang dulunya setara dengan Ye Qingyu dan lebih unggul dalam ketenaran untuk dirinya sendiri, menampilkan kekuatan yang sangat menakutkan dan menarik perhatian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena itu, ketenarannya telah mencapai level yang lebih tinggi dari sebelumnya. Sekarang, sudah ada orang yang memanggilnya ahli wanita top generasi baru. Tindakannya tentu sangat mencolok. Yang mengejutkan banyak orang, baru-baru ini ada serangkaian predeling surga wanita yang tak berujung bermunculan. Selain dari gadis suci bintang 4, 2 wanita muda di surga telah muncul di jalan kekacauan. Asal dan identitas mereka sangat misterius, dan mereka bermunculan sepenuhnya tanpa peringatan. Salah satunya dikabarkan sebagai penerus White Jade Capital, yang merupakan sekte kuno ras manusia yang telah mati puluhan ribu tahun yang lalu. Seperti puisi yang berbunyi, Ibu kota langit White Jade memiliki 12 paviliun dan 5 kota. Dewa membelai kepalaku dan memberiku umur panjang. Ini adalah puisi yang bergema melalui ribuan domain luas 10.000 tahun yang lalu. Kata-kata, White Jade Capital, mengacu pada sekte ini, yang dikatakan ditakuti oleh semua orang dan telah menghasilkan dewa yang tak terhitung jumlahnya. Ia menguasai teknik rahasia umur panjang yang merupakan warisan dari mantan kaisar di masa awal penciptaan. Dulu sangat kuat, bahkan sekte hegemonik seperti sekte bintang 4 tidak bisa dibandingkan dengannya. Sayangnya, itu dimusnahkan dalam semalam, mengejutkan seluruh ribuan domain luas, karena tidak ada yang bisa membayangkan kekuatan seperti apa yang bisa memusnahkan sekte seperti ini dalam semalam. Ini menjadi salah satu misteri paling mencengangkan dalam sejarah. Legenda mengatakan bahwa ini karena White Jade Capital telah menjadi sangat menentang surga dengan menguasai teknik umur panjang, sehingga menimbulkan murka surga dan terhapus dari muka alam semesta. Banyak orang awalnya mengira bahwa White Jade Capital telah menjadi sejarah kuno dan nama dahulu kala. Tidak ada yang bisa menduga bahwa penerus tiba-tiba akan muncul di dunia ini, sehingga menyebabkan keterkejutan yang meluas. Banyak kekuatan dan makhluk ingin mengetahui apakah penerus ini masih memiliki rahasia umur panjang. Meskipun asal mula predeling surga perempuan yang baru muncul tidak begitu menonjol, ada 2 poin yang menyebabkan kehebohan di seluruh domain 1000 luas. Yang pertama adalah penampilannya, yang sangat cantik dan cantik hingga yang ekstrim.
Dikatakan bahwa bahkan seorang suci yang telah berusia beberapa ribu tahun dan bebas dari semua keinginan dan nafsu akan tersentuh oleh kecantikannya saat melihat senyumannya. Ada kebanggaan Fox Rache Heaven yang jatuh cinta padanya saat melihatnya meneteskan air mata, sementara, dalam waktu kurang dari 3 bulan, banyak talenta muda dari berbagai ras, juga, jatuh cinta padanya dan bahkan bersedia, untuk menjadi pelayannya. Yang kedua adalah bahwa gadis dengan bakat dan kecantikan generasi ini secara tak terduga telah menguasai banyak teknik pertempuran tingkat atas dari berbagai sekte dan ras, dan dengan mahir dapat menampilkan keahlian bela diri dari berbagai ras. Dia telah menerobos batasan rasial dari banyak teknik, dan, luar biasa, mampu menampilkan teknik rahasia dari lusinan ras bahkan lebih kuat daripada kartu as dari ras yang bersangkutan. Gadis ini disebut peri cantik yang gemuk. 3 keunggulan surga wanita ini, yaitu gadis suci bintang 4, penerus ibu kota giok putih, dan peri cantik yang mematikan telah membangkitkan ribuan domain yang luas dan menangkap bola mata dari banyak orang, menjadi titik fokus dari berbagai sisi. Sebagai perbandingan, kehebohan yang disebabkan Ye Qingyu di jalan kekacauan beberapa waktu lalu telah berangsur-angsur mereda dan disebutkan oleh sangat sedikit orang. Seperti kata pepatah, setiap generasi baru mengungguli generasi sebelumnya. Dalam waktu kurang dari 4 bulan, Ye Qingyu sudah menjadi berita lama. Tang Chong sangat emosional tidak seperti sebelumnya dalam suratnya. Di akhir surat, Tang Chong tidak lupa menyebutkan secara samar dampak di jalan kekacauan yang disebabkan oleh sikap keras Ye Qingyu di kamar dagang. Dia mengungkapkan keyakinannya bahwa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan, dan menyatakan bahwa 19 kota kekacauan, pendapat tentang Heaven Wastelen Domain perlahan-lahan meningkat, dengan banyak orang mulai melihat Heaven Wastelen Domain sebagai sederajat. Tang Chong juga dengan jelas menyatakan bahwa, jika Ye Qingyu mengalami masalah selama proses ini, para penjaga dewa berjubah putih pasti akan bersedia untuk meminjamkan kekuatan mereka. Tang Chong bahkan bertanya apakah Ye Qingyu membutuhkannya untuk mengirim pasukan penjaga dewa berjubah putih untuk mempertahankan ibu kota salju. Ini tentu saja menunjukkan niat baik. Setelah membaca surat itu, Ye Qingyu tenang dan menulis surat balasan yang kemudian dia beri perintah untuk dikirim ke gedung surga Wastelen dan diserahkan ke Tang Chong. Bab 934 Transformasi Dramatis dari Clear River. Dalam surat balasannya, Ye Qingyu mengungkapkan rasa terima kasihnya tetapi menolak niat baik Tang Chong. Ini adalah saat-saat penting, dengan Ren Puyang dan penjaga dewa berjubah putih lainnya, Xiao Lin, hilang saat beraksi. Untuk saat ini, Tang Chong adalah sekutu terkuat Ye Qingyu di aliansi domain. Ye Qingyu tidak ingin masalah Heaven Wastelen Domain menyebabkan Tang Chong dikuliti oleh rival politik di aliansi dan dengan demikian membahayakan status Tang Chong. Bagaimanapun, Tang Chong sangat berguna baginya dengan tetap menjadi komandan penjaga dewa berjubah putih. Ye Qingyu duduk dalam kontemplasi tenang setelah menulis surat balasan. Untuk beberapa alasan, meskipun situasinya tampak baik-baik saja saat ini, Ye Qingyu memiliki perasaan yang mengganggu bahwa badai akan datang. Sesekali, dia akan bergidik ketakutan, seolah-olah, inspirasi tiba-tiba, beberapa waktu lalu berulang kali berulang. Apa sebenarnya yang salah? Untuk sementara waktu, Ye Qingyu tidak bisa mengetahuinya. Situasi keseluruhan dan kondisi internal dari Heaven Wastelen Domain semuanya telah stabil. Meskipun pesan dari pengadilan Dewa Abadi menyatakan bahwa semuanya baik-baik saja di Clear River Domain, sosok Bai Yuanxing dan yang lainnya terus bermunculan di benak saya. Mungkinkah ada yang berubah di Clear River Domain? Saya harus mengunjunginya sesegera mungkin. Petik 2. Ini kesimpulannya setelah berpikir bolak-balik. Selanjutnya, dia masuk ke isolasi diri lagi. Sebelum menuju ke Clear River Domain, dia harus menggunakan seluruh waktu yang tersisa untuk menyimpulkan dan merenungkan pemahamannya baru-baru ini, dan membuat kemajuan pada Divine Emperor Sword Mantra dengan menyempurnakan dan mengintegrasikan pencapaian kecilnya di dalamnya. Dia merasa bahwa perjalanan ke Clear River Domain ini tidak akan langsung. Saat dia mengoperasikan teknik pernapasan tanpa nama, yuan batinnya melonjak. Seperti biksu yang bermeditasi, dia duduk dengan mata tertutup dan wajahnya tenang dan damai. Dengan cara yang sangat indah, gumpalan pedang dan ki, masing-masing tidak lebih dari 1 meter panjangnya,
mengembang dan menyusut di tubuh Ye Qingyu seperti burung merak yang memamerkan ekornya. Pada awalnya, mereka tampak bervariasi panjangnya dan tidak teratur, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka menjadi berkilau dan sejelas kristal es, dan panjangnya menjadi sangat seragam. Mereka berkembang dan berkontraksi dengan ritme yang sempurna, sementara pancaran kilauan mereka membuat Ye Qingyu terlihat menakjubkan seperti seorang raja dewa berjubah putih. 3 hari berlalu dalam sekejap. Cahaya pedang yang tertinggal di sekitar Ye Qingyu perlahan memasuki tubuhnya. Dia belum selesai berkultivasi. Membuka mulutnya untuk mengeluarkan seberkas es Qi, dia tetap bermeditasi saat Yuan Qi di tubuhnya melonjak seperti gelombang pasang raksasa. Selama hari-hari ini berkultivasi, mantra pedang Kaisar Ilahi, Yuan batinnya relatif kurang kental daripada sebelumnya, jadi dia harus mengoperasikan Qi dan mengatur kondisinya. 3 hari lagi berlalu begitu saja. Dia secara bertahap menyesuaikan kembali kondisinya dengan optimal. Pedangnya akan menyatu dengan sempurna dan Yuan batinnya melonjak. Tepat ketika dia akan mengakhiri sesi kultivasi ini, aliran kesadaran yang intens tiba-tiba menyelimuti Void, tampak sangat jauh namun tepat di depan matanya pada saat yang sama. Saat jantungnya tersentak, dia mengangkat tangan dan merobek Void. Dia kemudian membuka telapak tangannya dan meraih jejak gelombang spiritual. Menggunakan kesadaran ilahi untuk menyelidikinya sedikit, dia mampu mengekstrak informasi yang terkandung di dalamnya. Hah, ini adalah gambar yang tidak jelas muncul di benaknya. Ada pegunungan yang runtuh dan sungai yang mengalir balik, sementara gerbang gunung dari beberapa sekte besar dibombardir oleh sinar meriam raksasa yang mengalir cahaya. Saat tanah bergetar, celah robek di langit, dengan asap dan ratapan makhluk yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Ini adalah adegan perang. Di bawah pemboman berat, sosok banyak ahli berturut-turut berubah menjadi abu terbang, disertai dengan raungan manusia yang terdengar seperti lolongan binatang buas yang putus asa. Di mana ini? Ye Qingyu merasa tidak yakin. Dia belum pernah melihat gerbang gunung dan pemandangan seperti itu, dan belum pernah mengunjungi tempat pemandangan ini sebelumnya. Bagaimana jejak kesadaran seperti ini berhasil menarik perhatianku dan ditangkap di Void? Ini benar-benar aneh, dia bertanya-tanya apakah inspirasi mendadaknya akhir-akhir ini adalah hasil dari kesadarannya. Masalahnya, bagaimanapun, adalah bahwa tidak satupun dari itu yang tampaknya ada hubungannya dengan dia. Setelah beberapa perenungan, dia dengan hati-hati memeriksa kembali informasi yang terkandung dalam jejak kesadaran ini. Kali ini, dia dengan cepat menemukan beberapa petunjuk. Itu, simbol itu. Bukankah itu sekte Kaisar Dewa Abadi? Dia tiba-tiba menemukan beberapa pola dan tanda yang agak familiar pada pakaian pertempuran dari beberapa sosok yang berjuang mati-matian dan berjuang. Pada pemeriksaan yang cermat, pola ini sangat mirip dengan yang dia lihat di Nantiyi, penerus sekte Kaisar Dewa Abadi, serta Ling Xiaoran dan Heng Yuge yang bersama-sama mengelola South Facing in the Flowing Light City dan pernah bertarung bersamanya. Dia sangat heran saat memikirkan hal ini. Mungkinkah gambar dalam kesadaran ini menggambarkan proses gerbang gunung sekte Dewa Kaisar Abadi yang dilanggar? Itu tidak mungkin. Saya selalu mempertahankan kontak dengan sekte Kaisar Dewa Abadi, dan terakhir menghubungi mereka 3 bulan lalu. Umpan balik dari mereka adalah bahwa mereka mulai mendapatkan posisi dominan di Clear River Domain dan dengan bersemangat mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya. Tidak ada kekuatan lain di seluruh Clear River Domain yang dapat bersaing dengan mereka. Bagaimana seseorang bisa menembus gerbang gunung mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang begitu sulit ketika mereka mendapatkan keuntungan yang begitu besar? Apa yang sedang terjadi? Berdiri, dia mulai khawatir. Sepertinya saya harus memajukan perjalanan saya ke Clear River Domain. Dia telah mengambil keputusan. Sehari kemudian, di domain Clear River, Ye Qingyu berdiri tegak di atas bukit tandus. Sudah setengah hari sejak dia melakukan perjalanan melalui gerbang domain dan secara resmi mencapai domain Clear River. Ketika dia meninggalkan tahun-tahun yang lalu, Sekte Kaisar Dewa Abadi telah memegang teguh situasi pasca perang. Menurut surat yang masuk setahun kemudian, Clear River Domain secara bertahap dipulihkan dan disatukan, dengan Sekte Immortal God Emperor berfungsi sebagai kekuatan utama dan sekte ras manusia lainnya berfungsi sebagai pendukung. Oleh karena itu,
dia mengira bahwa Clear River Domain ditetapkan untuk menjadi domain yang damai dan aman. Namun sebaliknya, kejadian hari ini benar-benar melampaui harapannya. Semuanya telah berubah. Seluruh wilayah itu penuh dengan api perang dan berada dalam keadaan kacau balau. Dalam setengah hari terakhir, Ye Qingyu telah melakukan perjalanan puluhan ribu kilometer tetapi tidak melihat satu pun tanda stabilitas dan perdamaian. Sebaliknya, di mana-mana tertutup asap perang, dan banyak kota bersejarah telah berubah menjadi reruntuhan. Bau darah dan kematian berlama-lama di langit, dengan banyak gunung yang sudah runtuh dan dataran besar berubah menjadi gurun, dan aura kehancuran tetap ada di Void. Ini adalah tanda-tanda perang besar antar ahli. Selain itu, saat dalam perjalanan, Ye Qingyu telah melihat banyak orang melarikan diri yang mengungsi dari rumah mereka. Seperti kata pepatah, lebih baik menjadi anjing di masa damai daripada manusia di masa sulit. Memang, dalam masa sulit seperti itu, kehidupan manusia sama berharganya dengan jangkrik dan semut, sementara bandit dan binatang buas ada di mana-mana. Makhluk dari berbagai ras besar berada dalam keadaan putus asa, namun ternyata ras manusia yang paling sengsara dari semuanya. Seperti semut di aliran air, mereka bisa binasa kapan saja. Tunduk pada kekacauan seperti itu, beberapa kekuatan yang awalnya bersifat teratur mulai bertindak tidak bijaksana dan bertarung satu sama lain dengan haus darah yang ekstrim. Pesanan benar-benar hilang. Kekacauan menyelimuti dunia. Setelah setengah hari, Ye Qingyu akhirnya menemukan akar dari semua kekacauan ini. Sekte Satu Besar, The Greater One Sect lagi. Untuk beberapa alasan, Greater One Sekte telah secara luar biasa dan misterius berhasil bangkit kembali setelah perang pengumpulan Storm Sword Duel, ketika itu terlihat sepenuhnya selesai. Menampilkan kekuatan luar biasa dan menggunakan metode gemuruh, itu meneror semua. Pasukannya, yang terdiri dari murid-murid dan beberapa ribu ahli yang kuat dari asal-muasal misterius, menyapu seluruh dan memusnahkan sekte yang tak terhitung jumlahnya di dalam domain, sambil melakukan hal-hal dengan cara yang sangat kejam dan menakutkan. Berbagai sekte besar dan termasyur, termasuk Starry Heaven Palace, Dark Martial Sect, Spiritual Platform Hall, dan Tempest Pavilion, tidak dapat bertahan. Dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun yang selamat di antara semua sekte yang terpengaruh oleh pembantaian yang dilakukan oleh pasukan Greater One Sekte. Hanya dalam waktu setengah tahun, seluruh Clear River Domain sudah bergetar di bawah penindasan yang disebabkan oleh pasukan Greater One Sekte. Setiap sekte yang masih hidup telah mundur ke pegunungan, tempat mereka menyegel diri. Semua kota besar dan kota kecil dengan demikian jatuh di bawah kendali sekte besar. Sebelum dia tiba, Ye Qingyu telah menebak bahwa itu pasti kekuatan domain asing yang dapat mengancam kekuatan sekte Kaisar Dewa Abadi. Sekarang, bagaimanapun, dia menyadari bahwa kekuatan yang meneror sekte Kaisar Dewa Abadi, serta kekuatan sejati di domain Sungai Jelas, tidak lain adalah sekte Satu Besar. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak bisa mengerti bagaimana caranya. Ini memungkinkan dia untuk menyadari bahwa situasinya tidak sepositif yang dia harapkan. Berpikir dalam kaitannya dengan gumpalan kesadaran yang dia rasakan, dia bertanya-tanya apakah gerbang gunung sekte Kaisar Dewa Abadi memang telah dilanggar oleh pasukan misterius dari sekte Satu Besar. Dia tidak bisa menahan perasaan cemas. Apa sebenarnya yang terjadi? Saya harus bergegas ke pegunungan Sungai Wei, di mana gerbang gunung dari sekte Kaisar Dewa Abadi, untuk mencari tahu. Masalahnya, saya tidak tahu di mana letak pegunungan ini. Saat dia merenung, dia tiba-tiba sepertinya mendeteksi sesuatu. Saat matanya berkedip, dua sinar petir ungu yang tidak jelas berkedip dari matanya dan melesat beberapa kilometer jauhnya. Beberapa kilometer jauhnya, hamparan bayang-bayang raksasa yang terus-menerus perlahan-lahan menyapu pegunungan dan tanah terlantar. Itu adalah lusinan kapal perang formasi raksasa yang berjalan di antara awan dengan kekuatan yang mengesankan. Bendera besar berkibar tertiup angin, membuat suara siulan. Hah! Simbol pada bendera tersebut adalah. Ye Qingyu memperbaiki pandangannya. Dia menemukan bahwa bendera di kapal perang raksasa memiliki simbol pola teratai yang unik yang pernah dia lihat di sekte besar sebelumnya. Apakah ini kapal perang dari Greater One Sect? Bagaimana mereka bisa memiliki kapal perang yang begitu kuat?
Dia bingung. Kapal perang yang berjalan di atas awan sangat kuat dan mendominasi, berisi kekuatan ilahi yang cukup dan bola meriam energi cahaya untuk menyaingi daya tembak kapal perang raksasa yang digunakan oleh Istana Ilahi Bulan Hitam selama pertempuran badai angin yang kacau. Meskipun Greater One Sekte telah mengerahkan kapal perang selama pertempuran platform badai bertahun-tahun yang lalu, kekuatan kapal perang itu jauh lebih rendah daripada yang tak tertahankan ini. Selain itu, Ye Qingyu tahu dengan jelas bahwa, mengingat kekuatan sekte yang lebih besar saat itu, sama sekali tidak mungkin mereka bisa menciptakan kapal perang dengan level ini. Bab 935 Berita Kematian Teman di Flowing Light City 1. Ye Qingyu mengalihkan pandangannya ke arah lambung dan geladak beberapa kapal perang dan memeriksanya dengan cermat. Dia samar-samar bisa melihat bahwa di geladak setiap kapal perang hampir 100 murid yang mengenakan seragam sekte dan prajurit lapis baja, dengan yang terlemah di antara mereka di alam Heaven Ascension awal. Ini lebih membuatnya merasa bingung tentang bagaimana kekuatan murid-murid sekte besar telah meningkat begitu cepat hanya dalam waktu 2-3 tahun. Selain itu, para prajurit lapis baja yang memiliki firasat itu tampak sangat misterius dan penuh dengan roh jahat. Dia sangat percaya bahwa tidak mungkin bagi Greater One Sekte untuk melatih brigade seperti ini dalam waktu yang sesingkat itu. Mungkinkah kekuatan misterius diam-diam membantu sekte satu besar? Dia memendam kecurigaan tanpa akhir. Setelah puluhan kapal perang menyapu, ribuan burung spiritual bermutasi yang mengeluarkan bintik-bintik aura aneh bergegas keluar dari awan. Mereka memiliki bentuk tubuh elang raksasa, dan masing-masing memiliki panjang setidaknya 100 meter. Sinar cahaya berwarna darah berkedip tidak jelas di mata hijau tua mereka, seolah-olah mereka berada di bawah kendali suatu kekuatan. Memiliki aura yang menakutkan, mereka mengepakkan sayap saat mereka perlahan bergerak ke arah yang sama dengan kapal perang, mengeluarkan teriakan nyaring dan menakutkan sesekali. Pengikut terdekat mereka di kapal perang menunjukkan bahwa mereka adalah penjaga bersayap yang terakhir. Menurut perkiraan Ye Qingyu, total kekuatan tempur burung spiritual yang bermutasi ini bahkan lebih menakutkan daripada puluhan kapal perang. Masalahnya adalah, Ye Qingyu tidak ingat sekte yang lebih besar pernah memiliki metode memanipulasi burung spiritual. Semuanya terlalu aneh. Sepertinya saya harus terlebih dahulu mencari tahu apa yang terjadi di Clear River Domain selama periode waktu ini. Ye Qingyu tidak mengejar kontingen kapal perang, karena dia dapat melihat bahwa ini hanyalah bagian kecil daripada kekuatan utama pasukan Greater One Sekte. Karena itu, dia tidak hanya tidak dapat menemukan apapun dari mereka tetapi juga akan memberi tahu musuh. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk melanjutkan ke Flowing Light City terlebih dahulu dan menemukan Heng Yuge, Ling Xiaoran, dan Chen Zhengliang di South Facing Inn. Dia berharap untuk menemukan kebenaran masalah dari mereka sebelum bergegas ke pegunungan Sungai Wei, di mana dia akan dapat melihat apakah pemandangan mengerikan di gumpalan kesadaran itu benar-benar terjadi. Dengan pikiran, dia langsung menghilang di tempat. 1 jam kemudian, di depan menara gerbang kota cahaya mengalir. Sosok Ye Qingyu muncul. Gerbang dan dinding raksasa yang tinggi di Flowing Light City telah diperbaiki. Benteng batu raksasa itu tampak megah dan megah, sehingga tidak ada tanda-tanda benteng tersebut pernah rusak oleh api perang. Namun, yang mengejutkan Ye Qingyu adalah bahwa bendera yang berkibar di atas bangunan semuanya telah diubah menjadi bendera totem teratai dari sekte yang lebih besar, sementara penjaga lapis baja yang berpatroli di kota semuanya mengenakan gelang dengan simbol sekte tersebut. Tampaknya Flowing Light City telah direbut kembali oleh Greater One Sect. Ini membuat Ye Qingyu merasa tidak nyaman. Sekarang sekte yang lebih besar telah mendapatkan kembali kendali atas tempat ini. Saya bertanya-tanya bagaimana keadaan Chen Zhengliang dan yang lainnya. Dia mengikuti kerumunan dan perlahan menuju ke gerbang kota. Di bawah gerbang kota, setiap orang yang ingin masuk atau keluar harus diperiksa. Siapapun yang berani melawan dan penjahat yang dicari ditemukan akan dibunuh di tempat. Mereka yang berani menutupi penjahat yang dicari sama-sama bersalah. Suara dingin dan tanpa ampun berulang kali terdengar dari layar formasi, yang bisa menutupi setengah dinding, di bagian bawah tembok kota. Seperti guntur bergulir, itu bergema di lebih dari 100 meter. Mengenakan baju besi perang berwarna merah,
100 sekte besar yang dengan tegas memegang pisau dan tombak telah membuat penghalang jalan dan secara brutal namun hati-hati memeriksa setiap orang yang masuk dan keluar kota. Semua orang yang lewat sepertinya sedang terburu-buru. Karena kerusuhan yang disebabkan oleh perang, banyak pengungsi datang dari 1000 km jauhnya ke Flowing Light City. Meskipun tempat ini telah direbut oleh sekte yang lebih besar, itu tetap merupakan kota yang dijaga dan dengan demikian bebas dari bandit dan binatang buas. Dengan demikian, itu bisa dianggap sebagai tempat yang relatif aman di mana seseorang tidak akan menemui akhir yang tiba-tiba. Saat berdiri di antara para pengungsi, Ye Qingyu menemukan dengan pemeriksaan ketat bahwa ribuan penjahat yang dicari terdaftar di layar formasi raksasa. Sekitar 70 hingga 80% dari mereka adalah ahli dari bekas sekte besar yang telah dihancurkan oleh sekte satu besar. Anggota keluarga mereka telah terbunuh ketika mereka menjadi orang buangan yang mengembara dari satu tempat ke tempat lain, berharap untuk menyerang balik sekte yang lebih besar. Selain itu, ada juga beberapa orang yang mirip dengan bandit dan perampok terdaftar. Bounty mereka bervariasi sesuai dengan identitas dan kekuatan mereka. Selain itu, ini bukan daftar tetap, melainkan daftar yang terus diperbarui. Karena ketelitian pemeriksaan, memasuki kota membutuhkan waktu lama. Ye Qingyu melanjutkan dengan antrian dan akhirnya tiba di bawah gerbang kota setelah hampir 1 jam. Dia resmi masuk ke kota setelah menjalani pemeriksaan oleh beberapa penjaga. Dia merasakan bau darah yang sangat kuat segera setelah dia memasuki kota. Dia melihat ke kiri, di mana bau darah itu berasal. Ada hutan tiang bendera di kejauhan. Ratusan tiang bendera kayu dengan berbagai ukuran berdiri tegak di sana. Ini adalah taruhan eksekusi publik kota cahaya mengalir. Ketika ras laba-laba iblis menduduki kota cahaya mengalir pada awalnya, Ye Qingyu dan Hu Bugui telah melihat bahwa tiang-tiang ini digantung dengan mayat para pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan kota. Setelah merebut kembali kota, mayat-mayat ini diberi penguburan yang layak oleh Chen Zhengliang dan anak buahnya. Saat mewakili sebagai penguasa kota, Chen Zhengliang pernah menyebutkan bahwa taruhan ini sudah diperintahkan untuk dihancurkan. Namun, kutub ini telah muncul kembali saat ini. Mereka digantung dengan kepala berlumuran darah. Di bawah mereka bertumpuk ribuan mayat yang tergeletak di genangan darah lebih dari 10 meter. Karena semua orang ini adalah ahli bela diri, tubuh mereka tidak membusuk dan darah mereka tidak membeku untuk saat ini. Dipenuhi dengan Yuan Qi dan aura yang kaya, genangan darah pecah dan beriak dengan keanehan yang mematikan dan menakutkan yang menyebabkan hati seseorang kesemutan. Ye Qingyu tahu bahwa utusan ini sebagian besar adalah ahli bela diri ras manusia. Jika dia tidak salah menebak, orang-orang ini pasti tokoh penting dari berbagai sekte besar yang dibunuh oleh sekte satu besar. Mayat mereka ditampilkan di sini setelah fakta sebagai peringatan bagi mereka yang memiliki niat memberontak. Untuk memikirkan itu, untuk membangun otoritasnya, sekte satu besar akan bertindak jahat dan kejam seperti ras laba-laba iblis. Selain itu, sebagai ras asing, adalah alasan bagi Demon Spider Rache untuk melakukan hal semacam ini, yang menyebalkan. Di sisi lain, akan lebih masuk akal bagi sekte satu besar, sebagai sekte ras manusia, untuk menargetkan ras asing untuk membunuh dan menekan. Sebaliknya, makhluk yang mati di sini kebanyakan adalah manusia. Sekte yang tidak tahu malu ini selalu memprioritaskan menyerang jenisnya sendiri. Ini benar-benar keji. Rasa dingin yang menusuk melintas di matanya. Menahan amarah yang melonjak di dalam hatinya, dia melanjutkan menuju South Facing Inn menurut ingatannya. Jalanan ramai, dengan toko-toko di kedua sisinya masih buka. Ada juga beberapa kios dengan ukuran yang berbeda-beda, dari mana suara para penjajah naik dan turun secara berurutan. Meskipun tidak semarak beberapa tahun yang lalu ketika perang belum meletus, tampak jelas bahwa kota raksasa ini secara bertahap mendapatkan kembali Yuan Qi dan kehidupan baru. Pengungsi berdesakan di sekitar sudut tembok, semuanya tampak sengsara, lapar, dan haus. Ada beberapa vitalitas di Flowing Light City, jadi untuk berbicara. Namun, vitalitas ini tampaknya sedang dipantau dan dikendalikan oleh sekte satu besar. Selain 3 lapis pos pemeriksaan ketat di gerbang kota, Ye Qingyu juga melihat di sepanjang jalan bahwa ada 2 tim patroli dengan baju besi merah yang melakukan inspeksi di setiap jalan.
Setiap orang, baik itu penjajah atau orang yang lewat, mengungkapkan sedikit ketakutan dan kehati-hatian saat melihat mereka. Aku ingin tahu bagaimana kabar Chen Zhengliang. Ketika Greater One Sect memerintah Flowing Light City di masa lalu, dia adalah salah satu bangsawan kota dan dapat dianggap sebagai bagian dari Greater One Sect. Pasti tidak ada hal buruk yang bisa terjadi padanya. Petik 2. Setelah merenung dalam hati, Ye Qingyu berbalik dan melanjutkan menuju South Facing Inn. Setelah 10 menit, di depan South Facing Inn, Ye Qingyu berdiri dengan tenang. Kusen pintu bercat merah masih mengeluarkan sedikit bau cat baru, menunjukkan bahwa itu baru saja dicat ulang. Dekorasi eksterior, termasuk beberapa desain simbolis, South Facing Inn telah berubah total. Yang terpenting, kata-kata di plakat pintu kayu eboni telah berubah. Kata-kata, penginapan menghadap selatan, telah menghilang, digantikan oleh paviliun pemandangan teratai. Perasaan buruk muncul di hati Ye Qingyu. Dia perlahan berjalan ke lobi. Yo, kamu di sini, tamuku sayang. Silakan masuk. Apakah Anda di sini untuk mencari minuman atau kamar? Seorang asisten, mengenakan blus abu-abu gelap, dengan hangat berlari keluar saat memperhatikan Ye Qingyu, sebelum menyapa dengan cara yang sangat profesional. Aku di sini untuk makan dan tidak akan tinggal, jawab Ye Qingyu. Asisten ini terlihat asing, dan mungkin bukan murid Ling Xiaoran dan Heng Yuge. Baiklah, tolong ikuti aku. Asisten memimpin di depan. Saat Ye Qingyu mengikuti asisten itu ke aula utama, dia melirik ke sekeliling dan melihat bahwa pengaturannya telah benar-benar berubah. Unsur-unsur bekas South Facing Inn telah benar-benar lenyap. Bahkan karya kaligrafi yang dikerjakan sendiri oleh Ling Xiaoran dan digantung di dinding telah digantikan oleh lukisan pemandangan gunung. Terlebih lagi, pemilik toko yang berdiri di konter dan menangani rekening bukanlah lagi Heng Yuge yang muda dan cantik. Sebaliknya, itu adalah pria parubaya berusia 40 hingga 50 tahun. Meskipun Yuan Qi dalam dirinya tidak lemah, auranya tampaknya dibudidayakan menggunakan teknik Greater One Sekte. Dia mengenakan topi giok merah dan kemeja sutra berwarna hitam. Duo ayah dan anak yang bernyanyi juga tidak terlihat. Posisi mereka di atas panggung telah diambil oleh orang lain, itu adalah pendongeng yang mengenakan pakaian sarjana berikat keabu-abuan. Dia memiliki alis berbentuk pedang, dahi lebar, hidung mancung, dan mata cerah. Penampilannya tampan dan bermartabat, sementara kekuatannya tidak biasa. Rambut hitam pendeknya dibundel menggunakan kain hijau, memberinya tampilan yang rapi dan rapi. Dia memberikan pidato pemanasan singkat dengan kefasihan yang tinggi sambil dengan mahir memainkan tepuk bambu. Suaranya nyaring sementara Yuan Qi-nya berlimpah. Setelah berbicara beberapa baris, dia segera menerima sorakan dari seluruh restoran. Bersambung.